Bab 271. Memberi laporan kepada Chen Feng. Keesokan paginya Tuan Putri Xiao Xuan mendatangi Chen Feng. "Xuan ada keperluan apa kau datang kemari? Bukankah masih ada hari esok untuk kita mendaftarkan kerajaan Xuan kepada panitia beladiri dari kerajaan Chang'an ini?" tanya Chen Feng penasaran. "Ya memang benar Tuan Chen, tapi untuk mendapatkan tiket utama, bukankah lebih baik untuk kita mengikuti ujian terlebih dahulu?" jawab Tuan Putri Xiao Xuan. "Tidak perlu tampil terlalu mencolok Tuan Putri, biarkan para lawan kita berpikir kalau kita itu lemah, maka dari itu, jika kita mengikuti ujian untuk menjadi yang teratas akan dipastikan klan utama akan mengincar kerajaan Xuan kita, jadi lebih baik kita ikut dari paling belakang, agar lebih aman dan keberuntungan juga akan datang lebih banyak nantinya," jelas Chen Feng kepada Tuan Putri. "Ya tapi hadiah seperti harta-harta langka akan habis diambil oleh para klan-klan utama itu Chen Feng," sangkal Tuan Putri Xiao Xuan. "Masalah harta karun yang terkandung di dalam tempat kompetisi beladiri itu, tidak perlu dikhawatirkan Tuan Putri, karena jika memang nasib kita untuk mendapatkannya maka harta-harta itu pastinya akan menjadi milik kita juga," jawab Chen Feng kembali. "Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu maka aku akan menyetujuinya. Sekarang aku permisi dulu," izin Tuan Putri Xiao Xuan sambil melangkah pergi meninggalkan Chen Feng. Tak lama kemudian satu persatu anggota kelompok Chen Feng pun hadir di sekitar Chen Feng. "Kalian sudah kembali saudara-saudaraku, apakah kalian semua telah menemukan informasi yang aku katakan sebelumnya?" tanya Chen Feng menatap lekat. Kemudian 4 komandan iblis pun melaporkan hasil dari pencarian formasi yang mereka dapatkan. "Begini Tuan, dari yang kami selidiki di kota Chang'an ini memiliki orang kuat di ranah alam dewa tingkat ke-8, dan itu sudah merupakan praktisi terkuat di benua barat ini. Sedangkan di kerajaan utama yang lainnya mereka juga ada di ranah alam dewa tingkat ke-8, tapi kekuatan mereka lebih lemah dibandingkan dengan pemimpin dari kota kerajaan Chang'an ini Tuan," jawab 4 komandan iblis menjelaskan. Lalu Fan Wouji Fan Qiong berkata kepada Chen Feng, "Sedangkan para jenius-jenius yang ikut serta dalam kompetisi beladiri di kota kerajaan ini yang memiliki kekuatan paling kuat adalah kerajaan Dawei. Yang dimana ada 3 jenius teratas yang memiliki kekuatan yang sangat hebat di dalam kerajaan Dawei yang ikut serta dalam kompetisi beladiri di kota Chang'an ini Tuan," jelas Fan Wouji dan Fan Qiong. Kemudian Pangeran Hualing dan 3 boneka iblis juga melaporkan hasil temuan mereka. "Kami Tuan menemukan pengawal yang mengawal para jenius-jenius teratas itu memiliki tingkat basis kultivasi di ranah alam dewa tingkat ke-6, kekuatan mereka cukup tinggi dan kelihatannya kita tidak boleh meremehkan kekuatan mereka Tuan," kata Pangeran Hualing kepada Chen Feng. "Benar yang kamu ucapkan Saudara Hualing, jangan pernah meremehkan kekuatan lawan-lawan kita. Dan seperti biasa kita tidak perlu bertindak secara terang-terangan, karena jika tidak hal yang akan merepotkan kita pasti akan bermunculan. Bertindaklah seperti biasanya, terkecuali mereka menghina dan merendahkan martabat kita barulah kita akan mengajar mereka semua tanpa harus melibatkan para jenius-jenius dari kota kerajaan Xuan," ujar Chen Feng menjelaskan. "Lantas Tuan, setelah ini semua berlalu apakah kita akan kembali ke kota kerajaan Xuan?" Tidak perlu, aku telah menandai daerah tempat pelatihan dari kota kerajaan Xuan. Ketika kompetisi beladiri ini telah berakhir kita hanya perlu meneleportasi mereka kembali," jawab Chen Feng. "Lantas apa tujuan kita selanjutnya? Yang pasti kita harus segera pergi ke tempat di mana istri-istriku berada, dan yang terlebih dekat harus segera pergi ke tingkat atas dari alam atas ini untuk menemui Qian Sui. Barulah nantinya aku akan memikirkan bagaimana cara untuk naik ke alam surga untuk mencari keberadaan Ling Ling," jawab Chen Feng. "Oh ya bagaimana, apakah kalian menemukan informasi tentang bagaimana kompetisi bela diri ini berlangsung? Mengapa Tuan Putri Xiao Xuan berkata kepadaku jika ada harta-harta pusaka yang tersimpan di dalamnya?" tanya Chen Feng kembali. Lalu tak lama berselang 3 lebah penyerap ki pun terbang dan hinggap di samping kanan dan kiri bahu Chen Feng, dan kemudian mereka pun berkata kepada Chen Feng, "Kelihatannya tempat ujian dari kompetisi beladiri yang diadakan oleh kerajaan Chang'an ini berpusat di sebuah hutan kuno yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang sangat besar. Kelihatannya itu adalah situs peninggalan dari ribuan tahun yang lalu," ucap para lebah penyerap ki.
Oh, pantas saja Tuan Putri berbicara seperti itu kepadaku. Kelihatannya kita harus berusaha mendapatkan harta-harta langka yang ada di dalam situs peninggalan kuno itu. Barangkali dapat berguna ketika kita berpijak ke tempat yang lebih tinggi saat berada di alam atas ini. Setelah itu Chen Feng pun memerintahkan kepada seluruh anggota kelompoknya untuk beristirahat dan berkultivasi kembali agar semakin kokoh basis kultivasi yang dimiliki oleh seluruh anggota kelompok Chen Feng. Bab 272. Tiba di hari turnamen. Keesokan harinya tibalah di saat turnamen bela diri seantero benua barat dilangsungkan. Banyak para jenius-jenius dari seluruh kerajaan atau keluarga para bangsawan, serta praktisi-praktisi dari keluarga menengah dan fraksi-fraksi kecil dari seluruh benua barat berkumpul di alun-alun kota kerajaan Chang'an. Chen Feng dan seluruh jenius-jenius dari kerajaan Xuan serta anggota kelompoknya baru saja tiba di alun-alun kota kerajaan Chang'an. Kita cukup menunggu di sini saja, jangan melangkah lebih jauh, tungkas Chen Feng kepada para jenius-jenius muda itu. Kemudian Chen Feng memanggil para anggota kelompoknya. Saudara-saudaraku, sekali lagi aku akan merepotkan kalian, berpencarlah dan membaurlah bersama orang-orang itu, cari informasi tentang siapa saja yang akan menargetkan kota kerajaan Xuan kita, titah Chen Feng sambil melihat kerumunan orang-orang yang ada di alun-alun kota kerajaan Chang'an. Mendengar perintah dari tuannya, seluruh anggota kelompok Chen Feng tidak menjawab tapi mereka langsung menghilang dari pandangan seluruh jenius-jenius muda kerajaan Xuan. Sedangkan Putri Xiao Xuan merasa penasaran dan bertanya kepada Chen Feng, "Mengapa kita berhenti di sini? Kalau kita berada di sini kita akan terlalu jauh dari portal dimensi lain yang ada di tengah alun-alun itu," ucap Tuan Putri Xiao Xuan. "Kalau kita maju sedikit lagi kita akan ditargetkan oleh orang-orang dari kerajaan utama. Jika ini tentang diriku maka aku akan langsung berada di depan portal itu, akan tetapi ini bukan hanya tentang diriku, tapi tentang kalian, karena kalian adalah prioritas utamaku. Jika sesuatu terjadi kepada kalian semua, maka aku tidak dapat menatap wajah dari Yang Mulia Raja," jelas Chen Feng kepada Putri Xiao Xuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chen Feng, membuat Tuan Putri Xiao Xuan terdiam. "Adikku, apa yang dikatakan oleh pengawal Chen adalah suatu kebenaran. Orang-orang dari kerajaan utama bukanlah hal yang mudah untuk kita hadapi, apalagi jika mereka bergabung akan mustahil bagi kita untuk mengalahkannya tanpa terluka sedikit pun. Jadi inilah pilihan terbaik untuk kita," timpal Pangeran Lin. Lantas pengawal Chen, "Jika kita berada terlalu jauh dari portal dimensi lain, bagaimana para jenius-jenius kita dapat melesat dengan cepat sebelum portal itu tertutup? Karena dikatakan sebelum-sebelumnya portal itu sangatlah kuat, dan banyak orang kuat dari benua barat yang khususnya dari kota kerajaan Chang'an tidak dapat menahan terlalu lama portal dimensi itu. Apakah pengawal Chen memiliki solusi atas kejadian itu? Dan ini jugalah yang dikhawatirkan oleh adik Xiao Xuan," ucap Pangeran Lan menjelaskan. "Kalian semua tidak perlu khawatir, aku sudah mempunyai rencana untuk hal itu, jadi yang perlu kalian ingat dan perhatikan adalah jangan pernah jauh-jauh dari diriku, karena itu akan sulit untukku memusatkan kekuatanku jika kalian berjarak terlalu jauh dariku, maka dari itu di sini ada tempat yang tepat untuk memobilisasi kekuatanku agar dapat mencakup kalian semua," kata Chen Feng menjelaskan. Lalu di tempat tribun yang sangat besar dan tinggi, terdengar suara menggelegar yang tidak lain dia adalah suara dari Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an. "Selamat datang untuk kalian semua para anak muda penerus dari seluruh kerajaan yang ada di benua barat ini. Suatu kehormatan bagiku dan Kerajaan Chang'an dapat mengundang kalian kembali ke dalam kompetisi bela diri kali ini. Aku harap nantinya kalian akan mendapat kekuatan yang lebih banyak di dalam peninggalan kuno yang ada di dalam portal dimensi lain itu. Dan aku berharap kalian mendapatkan warisan serta harta pusaka peninggalan dari dewa-dewa kuno yang ada di dalam portal dimensi itu. Karena semenjak dibukanya situs peninggalan tidak ada satupun dari kami semua yang mendapatkan sesuatu yang berharga dari dalam situs peninggalan kuno itu, yang tampaknya memang situs peninggalan kuno itu dikhususkan bagi kalian para jenius-jenius muda bukan kepada kami yang sudah tua ini, maka aku berharap pada kalian semua untuk bekerja keras di dalam sana agar mendapatkan sesuatu yang berharga seperti senior-senior kalian sebelumnya, ucap Yang Mulia dari Kerajaan Chang'an.
Lalu dengan melambaikan tangannya yang mulia membuka tabir dari portal dimensi lain tersebut, dan kemudian sosok kakek tua melesat dari belakang yang mulia raja dari kerajaan Chang'an itu. Lalu yang mulia raja lantas meminta para tetua dari kerajaan utama dari benua barat untuk membantu membuka portal dari dimensi lain tersebut. Mendengar perkataan dari yang mulia raja dari kerajaan Chang'an, 4 tetua dari 4 kerajaan utama yang ada di benua barat melesat menemani tetua dari kerajaan Chang'an untuk membuka portal dimensi lain. Dengan menggunakan aura kekuatan spiritual di ranah alam dewa tingkat ke-9, para tetua itu mengaktifkan kekuatan spiritual mereka dan langsung mengarahkan tekanan aura spiritual mereka ke arah portal dimensi lain tersebut. Dengan berusaha keras akhirnya pintu portal dimensi lain itu pun terbuka lebar. Melihat hal itu yang mulia raja dari kerajaan Chang'an memerintahkan kepada seluruh jenius-jenius muda dari benua barat untuk segera masuk ke dalam pintu dimensi lain itu. Segera setelah yang mulia raja dari kerajaan Chang'an selesai berbicara, banyak aura spiritual dari para jenius-jenius muda dari seluruh benua barat membumbung tinggi. Dan mereka pun langsung melesat pergi dengan secepat kilat menuju pintu dimensi lain itu. Melihat hal itu, Chen Feng mentransmisikan suaranya kepada seluruh anggota kelompoknya untuk membuka portal teleportasi. Seluruh anggota kelompok Chen Feng yang mendengar perkataan dari tuannya itu pun langsung merobek ruang kekosongan yang berada tepat di depan pintu portal dimensi lain dan langsung membuat segel di tangan mereka. Dan lalu timbullah lubang hitam teleportasi tepat di tengah-tengah mereka. Chen Feng yang melihat hal itu langsung membuat segel di tangannya dan berbicara kepada seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan untuk bersiap-siap, karena ia akan menteleportasikan mereka semua masuk ke dalam pintu dimensi lain tersebut. Hingga dalam sekejap, Chen Feng mengaktifkan segel di tangannya dan berteriak keras. Teknik perpindahan ruang terbuka. Detik kemudian mereka semua pun menghilang dari tempat pertama mereka berada dan langsung muncul tepat di depan pintu teleportasi yang ada tepat di depan pintu dimensi lain itu. Kejadian itu membuat seluruh pasang mata yang berada di alun-alun kota kerajaan Chang'an menjadi terkejut. Khususnya para orang-orang kuat dari 5 kekuatan utama dari benua barat. Itu adalah teknik perpindahan ruang. Siapa yang mempunyai teknik kuno yang telah menghilang begitu cepat? Dari keluarga mana dia? Berasal dari kerajaan mana dia? Terjadi perbincangan yang membuat riuh seisi alun-alun serta orang-orang yang ada di bangunan-bangunan tinggi tempat keluarga utama dari benua barat berada. Bahkan sebagai orang paling kuat di benua barat, yang mulia raja dari kerajaan Chang'an sampai terperangah tidak mempercayai apa yang ia lihat. Tidak mungkin apakah yang aku lihat ini benar. Itu bukan hanya teknik perpindahan ruang, tapi itu juga teknik teleportasi tingkat tinggi yang memungkinkan satu orang dapat membawa begitu banyak orang di waktu yang bersamaan, kata yang mulia dari kerajaan Chang'an merasa terkejut. Sedangkan Chen Feng dia telah memerintahkan kepada para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan untuk segera masuk melesat ke dalam pintu dimensi lain itu dan langsung saja seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan sambil bergandengan tangan melesat masuk ke dalam dimensi lain tersebut. Kalian semua, cepat tutup pintu lubang teleportasi dan segera ikut aku masuk ke dalam dimensi lain itu, ajak Chen Feng ikut melesat masuk ke dalam pintu dimensi lain itu diikuti oleh para anggota kelompoknya. Dan kini Chen Feng, serta seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan dan juga seluruh anggota kelompoknya menjadi anggota pertama yang masuk ke dalam pintu dimensi lain itu. Kemudian selang beberapa waktu barulah jenius-jenius muda dari keluarga kerajaan utama dari benua barat yang mengikuti jejak mereka masuk ke dalam pintu dimensi lain itu, dan selanjutnya barulah praktisi-praktisi dari kerajaan menengah dan kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil masuk ke dalam pintu dimensi lain tersebut. Setelah para jenius-jenius dari benua barat masuk ke dalam pintu dimensi lain itu, masih terjadi perbincangan di antara orang-orang kuat yang berada di benua barat. Banyak dari mereka yang memerintahkan kepada para bawahannya mencari informasi tentang siapa kelompok yang telah memakai teknik perpindahan ruang itu. Mereka masih tidak percaya ada teknik kuno yang mereka lihat sebelumnya berhasil ditampilkan oleh anak-anak muda yang mereka belum tahu asal-usul dari anak-anak muda itu. Bahkan yang mulia raja dari kerajaan Xuan dengan memakai teknik pencariannya hendak menelusuri jejak dari orang yang memakai teknik teleportasi tersebut. Namun usahanya gagal karena sebelumnya Chen Feng telah menghapus jejak Hawa dari keberadaannya dan jenius-jenius dari kerajaan Xuan dan juga seluruh anggota kelompoknya.
Chen Feng sudah bisa menebak, jika ia telah mengaktifkan teknik teleportasinya, maka akan banyak orang yang ingin merampas teknik tersebut. Dan kekhawatiran itu semua telah diperingatkan sebelumnya oleh gurunya di waktu Chen Feng mempelajari teknik itu. Kembali kepada Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an, Lia sangat-sangat penasaran karena ada orang yang bisa menangkal teknik pencarian miliknya. Bisa dikatakan kalau aku adalah orang yang terkuat di benua barat ini, akan tetapi bagaimana mungkin ada seorang pemuda yang bisa menangkis teknik pencarian jejak milikku? Siapa dia sebenarnya? Kenapa aku tidak pernah mengetahui ada pemuda yang begitu mempunyai kekuatan yang mengerikan seperti itu? Gumam Yang Mulia Raja. Selang beberapa waktu bawahan yang diperintahkan oleh Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an untuk mencari tahu apa dan siapa orang yang memiliki teknik teleportasi itu telah kembali menghadap. Hormat kami Yang Mulia, ucap bawahnya itu memberi hormat. Bagaimana pencarianmu? Apakah kau menemukan ada yang mencurigakan? Tanya Yang Mulia Raja menatap tajam. Maaf Yang Mulia, hamba tidak menemukan informasi apapun tentang siapa yang telah bertindak membuka lubang teleportasi itu, akan tetapi beberapa hari yang lalu ketika para jenius-jenius dari berbagai tempat yang ada di benua barat tiba, ada sebuah keributan di tempat penjualan barang-barang pusaka, jawab bawahan Yang Mulia Raja itu dengan menghadirkan pedagang dari barang-barang pusaka yang Chen Feng beli barang dagangannya beberapa hari sebelumnya. Hormat saya Yang Mulia, maafkan saya. Saya tidak mengetahui apapun tentang siapa pemuda itu, jelas pedagang itu sambil berlutut memberi hormat kepada Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an. Bangkitlah, aku tidak menyalahkanmu karena kau tidak mengetahui siapa pemuda itu, akan tetapi coba jelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar perkataan dari Yang Mulia Raja, pedagang itu pun mulai bercerita. Maaf Yang Mulia, beberapa hari yang lalu tepatnya di tempat saya menjual barang-barang pusaka yang saya dapatkan dari berbagai tempat. Ada orang-orang yang mengaku dari Kerajaan Lingyan yang ingin membeli harta pusaka milik hamba dengan harga yang tidak sesuai dan bertindak kasar kepada hamba, namun pada waktu itu juga datanglah seorang pemuda yang menolong hamba dan langsung membeli barang pusaka milik hamba yang berbentuk prasasti dengan harga yang saya tawarkan tanpa menawar sedikitpun. Dan dari situlah keonaran terjadi, orang-orang yang mengaku dari Kerajaan Lingyan merasa marah kepada pemuda itu dan hendak merebut barang pusaka yang telah dibeli anak muda itu dari hamba. Namun dengan begitu mudahnya pemuda itu mengalahkan seluruh prajurit dari sang pangeran yang tidak salah kalau saya dengar ia bernama Pangeran Zhou. Mendengarkan penjelasan dari pedagang itu, Yang Mulia menghentikannya sejenak lalu Yang Mulia berpikir. Pangeran Zhou, dia adalah salah satu jenius teratas di benua barat, bagaimana mungkin dia bisa kalah hanya dari seorang pemuda yang tak dikenal? Lalu Yang Mulia Raja bertanya kepada pedagang itu, lantas apakah kau tahu asal-usul dari pemuda itu? Tanya Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an itu. Sambil sedikit berpikir pedagang itu kemudian berkata, maaf Yang Mulia, kalau saya tidak salah ingat ada seorang pemuda yang kelihatannya seorang pangeran memanggilnya dengan sebutan pengawal Chen. Dan kalau tidak salah pangeran itu kelihatannya berasal dari Kerajaan Xuan, jawab pedagang itu. Kerajaan Xuan, bukankah itu adalah kerajaan kecil di pinggiran benua barat? Dan pengawal Chen, sejak kapan Kerajaan Xuan memiliki pengawal kuat seperti itu? Tanya Yang Mulia Raja merasa terkejut. Lalu Yang Mulia Raja memerintahkan kepada bawahannya untuk datang langsung ke Kerajaan Xuan guna menanyakan apakah jenius-jenius muda dari Kerajaan Xuan memang memiliki pengawal yang bernama Pengawal Chen. Kalian semua berangkatlah ke Kerajaan Xuan, dan tanyakan hal itu apakah benar mereka memiliki pengawal yang bernama Pengawal Chen, yang diperintahkan untuk mengawal para jenius-jenius dari Kerajaan Xuan mereka. Jika mereka tidak mau berkata jujur, maka berbicaralah dengan sopan dan tanyakan kembali jangan sampai membuat mereka tersinggung. Tapi ingatlah jangan pernah membuat keributan kepada mereka, karena jika itu sampai terjadi maka kalian akan aku hukum dengan berat, titah Yang Mulia Raja dari Kerajaan Chang'an kepada para bawahnya. Mendengar perintah dari Yang Mulia Raja, beberapa bawahan yang memiliki kekuatan yang cukup besar itu pun langsung melesat pergi menuju ke tempat di mana Kerajaan Xuan berada. Bagaimanapun caranya aku harus bisa mendekati pemuda itu. Dia bisa kujadikan andalanku dalam pertarungan melawan para praktisi kuat di tingkat kerajaan menengah, gumam Yang Mulia Raja di dalam hatinya. Bab 273. Tiba di tanah peninggalan kuno.
kembali ke tempat di mana Chen Feng dan seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan berada. Chen Feng tampak melihat ke sekeliling di mana tempat itu dipenuhi dengan hutan-hutan dan juga aura jahat yang sangat menyengat. Bahkan di dalam pandangannya, ia sama sekali tidak merasakan hawa keberadaan dari para kelompoknya. Lalu Chen Feng pun melangkahkan kakinya sambil memanggil satu persatu nama para kelompoknya dengan keras, namun sama sekali tidak ada jawaban dari para anggota kelompoknya itu. Melihat sikap Chen Feng seperti itu, Pangeran Lan, Pangeran Lin dan Tuan Putri Xiao Xuan pun mendekatinya. Pengawal Chen, kemungkinan para saudara-saudaramu telah ditempatkan ke tempat yang berbeda dengan kita, ucap Pangeran Lan. Benar pengawal Chen yang dikatakan oleh adikku, jadi kau tidak perlu risau tentang hal itu. Lagi pula kekuatan dari seluruh saudara-saudaramu itu tidak jauh berbeda denganmu, jadi aku pikir tidak ada seorang pun dari orang-orang benua barat yang memasuki tanah peninggalan kuno ini dapat mengalahkan seluruh saudara-saudaramu itu dengan mudah. Ucap Pangeran Lin menimpali. Chen Feng, kalau kamu mengkhawatirkan mereka, lebih baik kita mencari mereka terlebih dahulu sambil meneliti tanah peninggalan kuno ini, ujar Tuan Putri Xiao Xuan. Wah, itu juga merupakan ide yang bagus, lalu kenapa kita tidak mencobanya, ucap Pangeran Lan. Benar pengawal Chen, mari kita bergerak untuk mencari para saudara-saudaramu itu, timpal para jenius-jenius dari kerajaan Xuan. Lalu Chen Feng sambil berpikir sejenak, kemudian ia menyetujui apa yang dikatakan oleh para jenius-jenius dari kerajaan Xuan itu. Kalau begitu mari kita menelusuri hutan-hutan ini, tapi ingat jangan terlalu jauh dariku, kata Chen Feng sambil mengeluarkan lebah-lebah penyerap ki dari dalam cincin penyimpanan ruangnya. Para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu sangat terkejut ketika melihat lebah-lebah yang keluar dari dalam cincin penyimpanan ruang milik Chen Feng. Terutama Pangeran Lan, Pangeran Lin dan Tuan Putri Xiao Xuan. Mengapa lebah-lebah itu semakin hari semakin berbeda ukurannya? Terakhir kali bukankah ukurannya tidak seperti itu? Gumam ketiga anak dari Yang Mulia Raja Kerajaan Xuan itu. Sedangkan ketiga lebah sudah menghadap kepada Chen Feng. Ada apakah? Ada apa memanggil kami keluar? Tanya Chen Mo penasaran. Wah, benar-benar tempat dengan aura yang sangat indah, kata Chen Xiao si lebah merah menimpali. Sebenarnya ada di mana kita saat ini, Kak? Tanya Chen Nan si lebah kuning. Benar, Kak, aura ini sangat menyegarkan tubuh kami, timpal Chen Nan kembali. Lalu Chen Feng pun menjawab pertanyaan dari ketiga lebah itu. Saat ini kita berada di dalam tanah peninggalan kuno yang ada di dalam kota kerajaan Chang'an, jawab Chen Feng. Tapi mengapa kami tidak merasakan aura keberadaan dari para saudara-saudara yang lain, Kak? Tanya Chen Xiao merasa heran. Itulah yang menjadi kekhawatiranku. Tempat ini sangat mencurigakan, aku khawatir dengan keadaan mereka. Jika mereka berada di satu tempat secara bersamaan aku tidak akan khawatir sama sekali, akan tetapi jika mereka terpisah-pisah itulah yang aku khawatirkan di dalam benakku, jawab Chen Feng menjelaskan. Benar apa yang kakak katakan, jika begitu izinkan aku untuk pergi mencari mereka, Kak, ucap Chen Nan si lebah kuning pencari informasi. Iya, memang itu tujuanku yang sebenarnya adik, aku ingin kau mencari keberadaan mereka, sekali lagi aku katakan kepadamu adikku, maafkan kakakmu ini yang selalu merepotkanmu, ujar Chen Feng kepada Chen Nan. Kakak apa yang kau katakan, kau seperti dengan orang lain saja, kita ini adalah satu keluarga, jadi bagaimana mungkin kakak merepotkanku, sangkal Chen Nan dan langsung memanggil seluruh lebah-lebah kuning pencari informasi. Setelah itu Chen Nan memberikan perintah kepada para lebah kuning untuk mencari keberadaan dari para saudara-saudaranya. Dan dalam sekejap, seluruh lebah-lebah penyerap ki berwarna kuning yang diketuai oleh Chen Nan pun pergi meninggalkan Chen Feng dan yang lainnya, untuk mencari keberadaan dari para anggota kelompok Chen Feng. Seluruh jenius-jenius dari kerajaan Xuan menjadi lebih terkejut melihat ketiga lebah dapat berbicara seperti layaknya seorang manusia. Pengawal Chen ini benar-benar orang yang sangat-sangat hebat. Bukan hanya kekuatan dan harta pusaka legendaris saja yang dia miliki, bahkan saudara-saudara yang kuat pun pengawal Chen miliki, dan sekarang pengawal Chen juga memiliki hewan spiritual yang dapat berbicara layaknya manusia dan kelihatannya kekuatannya lebih mengerikan daripada sebelumnya, gumam seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan, tanpa terkecuali ketiga anak dari Yang Mulia Raja dari kerajaan Xuan.
Sedangkan Chen Feng, setelah melihat kepergian Chen Nan, kini tatapannya langsung tertuju ke arah kedua lebah yang menjadi adiknya. Dan untuk kalian berdua, apakah kalian sangat menyukai aura jahat yang berada di sekitar tempat ini? Tanya Chen Feng kepada kedua adiknya Chen Xiao dan Chen Mo. Benarkah? Sangat benar apa yang kakak katakan. Di tempat asal kami dahulu ini adalah makanan yang sangat sulit didapatkan, jawab Chen Xiao. Kak, apakah kami boleh menyerap aura kejahatan yang berada di tempat ini? Tanya Chen Mo kepada Chen Feng. Mendengar perkataan Chen Mo, Chen Feng pun terdiam dan bergumam di dalam hatinya. Sebenarnya berasal dari mana lebah-lebah penyerap ki ini? Dari yang mereka bicarakan sebelumnya, kelihatannya mereka bukan berasal dari alam bawah. Tapi biarkanlah jika mereka memang masih ingin merahasiakan asal-usul mereka berasal. Yang terpenting mereka sudah menjadi saudara-saudaraku saat ini, tidak peduli asal-usul mereka bagaimana sebelumnya, gumam Chen Feng di dalam hatinya lalu menjawab pertanyaan kedua adiknya itu. Tentu boleh adikku, kalian seraplah seluruh aura kejahatan yang berada di tempat ini, tapi ingat berikanlah aura kejahatan itu juga kepada teman dan para saudara-saudara lebah yang lainnya, kata Chen Feng kepada kedua lebah itu. Tenang kak tenang, kami tentu tidak akan melupakan saudara Chen Nan dan saudara-saudara lebah yang lainnya, nanti kami akan menyerahkan aura-aura kejahatan ini untuk mereka konsumsi sebagai nutrisi bagi pertumbuhan kekuatan milik kami semua, kata Chen Xiao dan Chen Mo. Lalu sambil duduk di pundak kanan dan kiri Chen Feng, mereka tampak melahap aura-aura kejahatan yang berada di hutan peninggalan kuno tersebut. Kemudian sesuatu keluar dari dalam tubuh Chen Feng dengan aura ganas yang membuat para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan menjadi takut dan gemetar ketika merasakan aura kehadiran yang amat mencekam itu. Kemudian terdengar suara imut yang berteriak mengejutkan mereka semua. Ayah, ayah aku juga ingin menyantap aura kejahatan ini, apakah aku diizinkan ayah? Tanya Chen Chen si bayi api hitam kecil yang baru saja keluar dari dalam tubuh Chen Feng. Sontak kejadian itu pun membuat seluruh jenius-jenius muda yang melihat sebuah api hitam kecil yang dapat berbicara keluar dari dalam tubuh Chen Feng bertambah terkejut. Apa itu? Benda apa itu sebenarnya? Bagaimana bisa sebuah api dapat memiliki tubuh dan dapat berbicara? Ini bukankah sesuatu yang gila? Terjadi perbincangan di antara jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu. Lalu Tuan Muda Su yang berada di dalam rombongan jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu pun menjadi lebih ketakutan. Sebenarnya berasal dari mana pengawal Chen ini? Mengapa ia begitu sangat memiliki kekuatan yang mengerikan? Bahkan sebelumnya lebah-lebah penyerap ki itu memiliki aura kekuatan yang sangat ganas, sekarang muncul kembali sebuah api hitam kecil yang kekuatannya mungkin sebanding dengan alam roh dewa. Bagaimana mungkin anak semuda itu memiliki semua hal yang mengerikan di alam atas ini? Sebenarnya apa status dari pengawal Chen ini? Untung saja aku tidak melanjutkan tindakan gegabahku, kalau tidak maka keluarga suku akan menghilang dari kota kerajaan Xuan, gumam takut Tuan Muda Su sampai gemetar. Sementara Pangeran Lan, Pangeran Lin dan Tuan Putri Xiao Xuan memiliki pemikiran yang sama dengan Tuan Muda Su. Kemudian Tuan Putri Xiao Xuan memberanikan dirinya mendekati Chen Feng. Namun Chen Feng yang menyadari bahwa dirinya menjadi perhatian dari seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu, langsung membalikkan tubuhnya menghadap mereka semua dan menatap Tuan Putri Xiao Xuan yang hendak berjalan mendekatinya. Kalian semua tidak perlu khawatir, mereka adalah adik-adik dan anakku, jadi mereka tidak akan pernah menyakiti orang-orang yang tidak bersalah, jelas Chen Feng sambil melihat wajah ketakutan dari seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu. Lalu Tuan Putri Xiao Xuan pun bertanya kepada Chen Feng. Chen Feng, siapakah bayi kecil ini? Tanyanya sambil menatap Chen Chen. Lalu dengan manjanya Chen Chen pun menjawab, aku adalah anak dari ayahku, siapakah wanita cantik ini? Apakah Anda adalah wanita ayah yang baru? Tanya Chen Chen sambil tertawa menatap Chen Feng. Mendengar jawaban dari api hitam kecil itu, Tuan Putri Xiao Xuan menjadi malu dan tersenyum kecil, sementara Chen Feng langsung menegur Chen Chen. Kamu ini ya, suka sekali asal dalam berbicara, wanita ini adalah Tuan Putri dari kerajaan Xuan. Yang dimana ayahnya telah memberikan status kepada ayahmu ini, jadi mana mungkin ayahmu ini berani menjadikan Tuan Putri ini sebagai wanita ayah, kata Chen Feng menjelaskan sambil mengetuk kepala dari Chen Chen.
Dan kejadian itu pun berhasil membuat keadaan yang menegang itu menjadi lebih santai lagi. Bab 274. Kembali diserang. Seluruh jenius-jenius muda yang melihat kejadian itu pun langsung tertawa lucu, sementara Pangeran Lan dan Pangeran Lin juga ikut tertawa, kemudian berkata kepada Chen Feng. Akan lebih baik lagi jika pengawal Chen menjadi pria dari adik kami Xiao Xuan. Kami yakin jika ayah mengetahui hal ini, pasti ayah juga akan sangat senang mendapatkan calon menantu seperti pengawal Chen, ucap kedua pangeran itu sambil tertawa. Mendengar kakaknya berkata seperti itu, membuat Tuan Putri Xiao Xuan menjadi semakin malu, sampai-sampai wajahnya pun memerah dan tidak tahu harus berkata apa. Hahaha. Sambil tertawa lalu Chen Feng pun menjawab apa yang dikatakan oleh Pangeran Lan dan Pangeran Lin. Kedua pangeran sungguh pandai dalam berbicara, mana mungkin orang seperti hamba mendambakan seorang wanita cantik sekelas Tuan Putri Xiao Xuan. Hamba ini hanyalah orang yang tidak memiliki keluarga atau apapun tentang harta kekayaan. Dan tidak terpikirkan sama sekali di dalam pikiran hamba untuk mencari seorang wanita dari kalangan elit seperti kalian. Hamba rasa hamba tidak pantas untuk mendapatkan wanita seperti itu. Dan lagi hamba tidak terpikirkan untuk mencari seorang wanita yang akan menjadi pendamping hamba saat ini ataupun saat mendatang. Masih banyak yang harus hamba lakukan di alam ini. Terlalu banyak tujuan yang harus saya capai, jadi hamba ingin fokus saja untuk mencapai semua itu, jawab Chen Feng menjelaskan dengan nada santai. Mendengar perkataan Chen Feng, Putri Xiao Xuan pun tersenyum miring, terlihat jelas wajahnya yang awalnya malu-malu serta tampak memerah, kini berubah terlihat agak kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Chen Feng. Tidak bisa dipungkiri jika Tuan Putri Xiao Xuan memang memiliki perasaan yang mendalam kepada Chen Feng, namun ketika mendengar kembali penjelasan yang dikatakan oleh Chen Feng, ia pun seakan-akan mengerti bahwa Chen Feng ini adalah seseorang yang tidak gila akan sebuah kekuasaan, dan hal itu pun membuat Tuan Putri Xiao Xuan menjadi lebih menyukai Chen Feng. Kakak hentikan, jangan menggodaku dan Chen Feng lagi. Fokus saja kepada tanah peninggalan kuno ini, timpal Tuan Putri Xiao Xuan langsung mengganti topik pembicaraan. Adikku, jika kau suka katakan saja, aku yakin pengawal Chen pasti juga memiliki perasaan yang sama sepertimu, bisik Pangeran Lan sambil tersenyum menggoda. Lalu ketika mereka masih berbincang-bincang sambil menggoda Putri Xiao Xuan, tiba-tiba muncul sebuah gerakan dari balik pepohonan. Chen Feng yang lebih peka merasakan hal itu langsung memerintahkan kepada seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan untuk lebih waspada terhadap apa yang sedang mengintai di sekitar mereka. Tetaplah fokus, jangan terpisah dari rombongan. Karena ada sesuatu yang aneh di balik pepohonan di ujung sana, ucap Chen Feng memberikan aba-aba. Mendengar perintah Chen Feng, lalu seluruh jenius-jenius dari kerajaan Xuan pun mulai mengaktifkan aura kekuatan spiritual milik mereka. Kemudian dari balik pepohonan itu akhirnya muncul begitu banyak binatang spiritual kelas menengah yang menyerbu dan langsung menyerang ke arah Chen Feng serta jenius-jenius dari kerajaan Xuan. Ayo kita serang, teriak Chen Feng kepada seluruh jenis-jenis dari kerajaan Xuan, hingga akhirnya mereka pun menyerang ke arah binatang spiritual itu. Dan pertarungan antara kedua belah pihak pun terjadi dengan begitu dahsyat. Baku hantam serta cakar-cakar menghiasi pertarungan di antara kedua belah pihak itu. Terlalu banyaknya binatang spiritual membuat pertarungan menjadi tidak seimbang. Jika kalian ingin menjadi kuat maka menangkanlah pertarungan ini. Ujian ini adalah untuk mengasah kekuatan milik kalian serta mental bertarung kalian. Di masa depan ketika kalian menghadapi pertarungan hidup dan mati seperti ini kalian akan memiliki pemahaman serta strategi yang cukup mumpuni. Ucap Chen Feng kepada seluruh jenius-jenius muda. Hingga akhirnya mereka semua pun mengeluarkan kekuatan ekstra mereka untuk melawan binatang-binatang spiritual yang jumlahnya lebih banyak dari mereka semua. Tebasan demi tebasan pedang, serta cakaran-cakaran terus menghiasi pertarungan mereka. Hingga tak lama kemudian pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Akhirnya kita dapat mengalahkan seluruh binatang-binatang spiritual ini, kata salah seorang jenius muda itu merasa senang. Setelah itu mereka semua pun mencoba mengumpulkan batu spiritual yang berasal dari hewan buas yang telah berubah menjadi mayat-mayat binatang spiritual yang berserakan di sekitar mereka.
Namun di saat mereka sedang mengumpulkan batu spiritual yang berasal dari mayat binatang buas itu, tiba-tiba saja muncullah raja dari binatang buas itu yang tidak lain adalah serigala roh salju tingkat kelima, yang kekuatannya setara dengan ranah alam dewa tingkat keenam. Melihat kehadiran dari serigala roh salju itu, membuat seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan menjadi ketakutan. Jangan takut, mari bersatu untuk menahan kekuatan dari serigala roh salju ini, titah Tuan Putri Xiao Xuan kepada para kelompoknya. Lalu dengan segera seluruh jenius-jenius muda itu kembali mengeluarkan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan dari serigala roh salju yang sudah melesat dengan cakarnya yang tajam hendak menyerang mereka. Lalu detik kemudian kekuatan gabungan dari para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu pun menghantam cakaran milik serigala roh salju. Namun dengan mudahnya gabungan serangan dari jenius-jenius muda, dengan mudahnya dihancurkan oleh cakaran dari serigala roh salju itu, yang membuat seluruh jenius-jenius muda menjadi terpental ke belakang karena terkena hempasan cakaran yang dilesatkan oleh serigala roh salju tersebut. Kemudian serigala roh salju itu pun langsung menyerang ke arah Tuan Putri Xiao Xuan dengan cakar miliknya. Seluruh jenius-jenius muda yang melihat hal itu berteriak histeris. Tuan Putri, adik Xiao, teriak jenis-jenis muda itu serta Pangeran Lan dan Pangeran Lin yang melihat serigala itu dengan cakarnya yang akan membunuh Tuan Putri Xiao Xuan. Akan tetapi hanya menggunakan satu tangannya, Chen Feng berhasil menahan cakar milik serigala roh salju itu dengan mudahnya. Lalu Chen Feng yang melihat serigala roh salju itu, mendadak memiliki ingatan yang sangat jelas terekam di dalam pikirannya bahwa binatang yang ada di hadapannya itu memiliki sebuah kekuatan yang tersembunyi yang pada dahulu kala ia adalah sang raja binatang spiritual yang memiliki kekuatan daya hancur yang amat sangat hebat di alam atas ini. Kekuatan yang begitu mendominasi, tapi mengapa sekarang kekuatannya sangat lemah? Apakah ada sesuatu penyebab akan kejadian ini? Gumam Chen Feng sambil melihat ke arah serigala roh salju itu. Lalu timbul suatu pemikiran di dalam benak Chen Feng. Iya benar, kenapa tidak kujadikan dia binatang spiritual itu sebagai tungganganku di tanah peninggalan kuno ini saja? Gumam Chen Feng tersenyum. Dapat dikatakan jika binatang spiritual seperti serigala roh salju ini memiliki kekuatan jelajah di darat ataupun di udara yang sangat-sangat mendominasi. Kemudian Chen Feng dengan lembut berkata kepada binatang darah itu, "Hei kau, aku tidak akan menyakitimu, jadi tenanglah, masalah dengan binatang-binatang spiritual yang sebelumnya dibunuh oleh para saudara-saudaraku ini adalah dikarenakan mereka terlebih dahulu menyerang kami, dan perbuatan kami ini hanyalah membela diri saja," kata Chen Feng sambil mengucapkan mantra untuk membuat binatang spiritual serigala roh salju itu menjadi jinak dan terkontrak dengan dirinya. Lalu dengan matanya yang tajam Chen Feng pun terus-menerus menatap ke arah mata dari serigala roh salju tersebut. Dan kemudian serigala roh salju itu seperti terbelenggu oleh kekuatan milik Chen Feng. Lalu serigala roh salju itu pun mengeluarkan raungan yang sangat memekakan telinga. Hei, tenanglah, aku hanya ingin berteman denganmu, dan tidak akan pernah menyakitimu, rayu Chen Feng setelah dia menyelesaikan mantra miliknya. Baiklah, aku akan melepaskan tanganku dari tanganmu, dan lihatlah aku tidak akan memegang senjata dan tidak juga mengeluarkan kekuatan milikku, ucap Chen Feng sambil terus menatap mata dari serigala roh salju itu. Di masa depan jika kau ikut bersamaku, maka kau akan kembali ke puncak kejayaanmu, percayalah perkataan dari tuan muda ini, rayu Chen Feng kepada binatang darah itu. Seluruh jenius-jenius muda yang melihat Chen Feng tengah berbicara kepada binatang spiritual serigala salju itu menjadi terkejut, banyak dari mereka yang berteriak agar Chen Feng harus menghindar dari binatang mengerikan itu. Pengawal Chen berhati-hatilah, teriak para jenius-jenius muda itu. Sedangkan di belakangnya, Tuan Putri Xiao Xuan yang tengah terluka dan kelelahan akibat kehabisan kekuatan spiritual berbicara lirih kepada Chen Feng. Tinggalkan saja aku, jangan kamu melawannya, karena kekuatannya amatlah sangat hebat, bahkan ayah juga harus berjuang mati-matian jika ingin mengalahkannya. Ujar Tuan Putri Xiao Xuan kepada Chen Feng. Lalu sambil tersenyum Chen Feng pun menjawab perkataan putri itu. Kembalilah ke kelompok jenius-jenius yang lain, dan biarkan ini menjadi tanggung jawabku. Putri tenanglah, aku pasti berhasil menjinakkan binatang darah ini, sanggah Chen Feng.
Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana, aku akan di sini menemanimu, ucap Tuan Putri Xiao Xuan. Kemudian Chen Feng pun memalingkan wajahnya lagi dan melihat dengan tajam ke arah serigala roh salju, yang terlihat dengan menggunakan cakarnya ia hendak menyerang Chen Feng. Seluruh jenius-jenius muda yang melihat kejadian itu menjadi berteriak sekeras-kerasnya. Pengawal Chen, cepat menghindar, ucap para jenius-jenius itu berteriak keras. Sementara itu Pangeran Lan dan Pangeran Lin yang telah kehabisan tenaga spiritual miliknya, juga mencoba untuk bangkit dan hendak menolong Chen Feng. Begitu juga dengan Tuan Putri Xiao Xuan, yang menggunakan tenaga-tenaga terakhirnya, mencoba bangkit dan hendak menolong Chen Feng. Namun ketika mereka telah bergerak, dengan cepat Chen Feng menghentikan mereka menggunakan kekuatan miliknya, hingga mereka semua yang ditekan pun tidak dapat bergerak sama sekali, lalu kemudian Chen Feng pun berkata, "Kalian semua tenanglah." Bab 275. Mendapat anak lagi. Kalian semua tenanglah. Aku jamin tidak akan terjadi sesuatu hal yang membahayakan diriku, jadi tetaplah kalian di tempat kalian dan jangan bergerak kemanapun, titah Chen Feng kepada ketiga anak dari Yang Mulia Raja itu. Hingga pada akhirnya cakar dari serigala roh salju itu pun mendarat tepat di atas kepala Chen Feng, namun bukannya hendak menyerang Chen Feng, akan tetapi binatang spiritual serigala roh salju itu malah membelai dengan halus kepala Chen Feng. Merasakan belayan itu, Chen Feng pun tertawa keras sambil berkata, "Anak yang baik, bagus sangat bagus. Saat ini kau akan kuberi nama Chen Lou yang itu berarti saat ini kau adalah anak dari tuan muda ini. Dan di masa depan kau akan memiliki kekuatan yang melebihi kekuatanmu di masa kejayaanmu," ucap Chen Feng kepada binatang spiritual itu. Seluruh jenius-jenius muda, serta Pangeran Lan, Pangeran Lin, dan Tuan Putri Xiao Xuan menjadi terkejut tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin ada seekor binatang buas yang dapat dijinakkan ketika ia sudah dewasa? Jika ingin menjinakkan binatang, bukankah seharusnya kita harus melakukannya di saat dia masih bayi? Akan tetapi di saat ini pengawal Chen dapat menjinakkan binatang buas itu hanya dengan kata-kata manisnya. Sungguh benar-benar sangat hebat pengawal Chen, ucap Pangeran Lan. "Iya, kau sangat hebat pengawal Chen," teriak seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Kemudian sambil berjalan terlatih-tatih Tuan Putri Xiao Xuan pun mendekat ke arah Chen Feng. "Sebenarnya siapa kamu sebenarnya? Mengapa seluruh kekuatanmu itu adalah kekuatan yang telah lama hilang dari dunia bela diri ini? Bukankah kekuatanmu ini adalah kekuatan kuno yang legendaris, yaitu teknik pemikat yang telah lama hilang?" tanya Putri Xiao Xuan menatap penasaran. Lalu Pangeran Lan dan Pangeran Lin yang berada di belakang mereka berdua pun menganggukkan kepalanya dan juga ikut berkata, "Benar pengawal Chen, sebenarnya siapakah tuan ini? Maafkan aku tidak dapat mengatakan siapa aku kepada kalian. Dan itu juga demi kebaikan kalian serta kelangsungan hidup dari seluruh kota kerajaan Xuan. Yang perlu kalian tahu, aku ada di belakang kalian karena Yang Mulia Raja telah baik kepadaku. Di dalam hidupku ini aku selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, jadi jika ada seseorang yang baik kepadaku maka aku akan berkali-kali lipat lebih baik kepadanya, dan apabila ada yang menjahatiku bahkan sampai meneteskan darah dari orang-orang yang aku sayangi, aku tidak segan-segan untuk memusnahkannya hingga beratus-ratus kali. Dan kalian harus percaya apa yang aku ucapkan ini, karena ini adalah kebenaran. Kalian lebih baik tidak mengetahui siapa aku sebenarnya. Karena banyak orang di masa depan yang akan menjadi musuh dariku dan mereka bukanlah orang dari benua bawah seperti kalian ini," jelas Chen Feng dengan tatapan tajam. Mendengar penjelasan yang dikatakan oleh Chen Feng, lalu Putri Xiao Xuan pun bergumam pelan. Apakah mereka berasal dari tiga keluarga utama yang ada di alam atas ini? Tebak Tuan Putri Xiao Xuan. "Adik, apa yang kamu katakan? Jangan berbicara seperti itu," sangkal Pangeran Lan. Tidak apa-apa Pangeran, apa yang dikatakan oleh Xuan itu adalah kebenaran, di masa depan orang-orang dari keluarga utama yang berada di alam atas ini pasti akan menjadi musuhku. Jadi aku tidak ingin ada seseorang yang terlibat di dalam konflik antara aku dan mereka, jawab Chen Feng sambil mengelus-ngelus bulu dari serigala roh salju itu. Hingga tak lama kemudian, pada akhirnya Chen Xiao Chen Mo dan Chen Chen telah selesai menyerap seluruh aura jahat yang ada di sekitar hutan tempat mereka berada.
Lalu mereka pun langsung melesat ke arah Chen Feng dan hinggap di kepala pundak kanan kirinya Chen Feng. Chen Feng yang melihat kedua saudara dan anaknya telah selesai menyerap aura kejahatan di tempat mereka berada membuat dirinya tersenyum sambil mengelus-ngelus kepala dari Chen Chen. Kalian telah selesai yang menyerap aura kejahatan yang ada di tempat ini, tanya Chen Feng kepada mereka bertiga. Benar yang kakak katakan, aura ini sangat nikmat kak. Lihatlah sekarang kekuatan yang kami miliki, jawab Chen Xiao sambil mengeluarkan aura spiritualnya yang membuat seisi tempat mereka berada bergetar hebat. Lalu Chen Feng pun menggunakan kekuatan spiritual miliknya untuk memblokir tekanan yang dihasilkan oleh aura spiritual yang dikeluarkan oleh Chen Xiao agar dapat melindungi para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Kekuatan yang begitu mengerikan, bagaimana itu bisa dihasilkan oleh binatang spiritual? Aku rela demi apapun untuk menjadi pengikut dari pengawal Chen. Banyak perbincangan terjadi di antara jenius-jenius itu karena merasa terpesona melihat apa yang ada di hadapan mereka. Begitu juga dengan kedua pangeran dari kerajaan Xuan itu, merasa kagum ketika melihat siapa saja yang berada di dekat Chen Feng menjadi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Aku rela menjadi pengikut pengawal Chen, ucap para jenius-jenius muda itu. Sedangkan Chen Feng yang melihat kekuatan saudaranya itu pun merasa bangga. Hebat, hebat, sungguh sangat hebat kekuatan milik kalian, kini sudah berkembang lagi rupanya ya, puji Chen Feng tersenyum. Kemudian di saat Chen Chen hendak pamer akan kekuatan barunya, Chen Feng pun dengan manja memegang tubuh kecil mungil dari api hitam itu sambil berkata, "Anak baik, kau tidak perlu menunjukkan kekuatanmu kepada ayah. Karena jika kau sampai menunjukkan kekuatanmu, maka seisi wilayah ini akan hancur dan ayahmu ini tidak akan mendapatkan apapun," ucap Chen Feng dengan tersenyum kecil dan membuat ketiga anak dari Yang Mulia Raja di belakangnya menjadi tertawa bahagia. Chen Chen langsung cemberut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya itu dan kemudian ia memalingkan wajahnya, dan ia melihat ke arah serigala roh salju yang ada tepat di hadapannya. "Ayah siapakah dia?" tanya Chen Chen sembari melompat ke atas kepala dari serigala roh salju itu. "Ini adalah saudaramu Chen Chen, ayah telah mengangkatnya sebagai anak untuk menjadi teman bermainmu di masa depan nanti." Dengan kegirangan, Chen Chen langsung melompat-lompat di atas kepala serigala roh salju dan kemudian berkata, "Asik-asik, aku mempunyai adik, aku mempunyai adik," teriak Chen Chen dengan girang. Begitu juga dengan serigala roh salju itu, yang ikut menjadi senang dan akhirnya mereka berdua pun melompat-lompat di depan banyak pasang mata yang melihat mereka berdua. Setelah itu Chen Chen pun bertanya kembali kepada Chen Feng, "Ayah, siapakah nama saudaraku ini?" tanya Chen Chen penasaran. "Namanya adalah Chen Lou," jawab Chen Feng. Bab 276, mulai berkultivasi. Chen Lou nama yang lucu. "Ayah, Chen Chen suka dengan Chen Lou," ucap Chen Chen sambil terus kegirangan di atas kepala serigala roh salju. "Kakak selanjutnya apa yang harus kita lakukan?" tanya Chen Xiao si lebah merah. Kemudian Chen Feng menatap ke arah serigala roh salju sambil mendekatinya. "Chen Lou, apakah ayah dapat meminta pertolongan kepadamu?" tanya Chen Feng menatap mata dari Chen Lou sang serigala roh salju. Mendengar pertanyaan itu, Chen Lou pun mengelus-eluskan kepalanya ke badan Chen Feng seakan menyetujui dengan apa yang akan dikatakan oleh Chen Feng. "Dapatkah kamu memanggil para bawahanmu yang lain untuk ditunggangi oleh para teman-teman ayah?" tanya Chen Feng sambil melihat ke arah jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Lalu seakan mengerti apa yang dikatakan oleh Chen Feng, si serigala roh salju Chen Lou pun langsung berdiri tegak dan kemudian melonglongkan suaranya yang sangat keras. Bahkan lolongannya itu pun sampai terdengar amat jelas membuat kekuatan jiwa dari para jenius-jenius muda kerajaan Xuan itu menjadi bergejolak. Setelah itu Chen Lou pun menghentikan lolongannya. Hingga selang beberapa saat terdengar suara riuh menderu dan ada getaran yang menggetarkan bumi yang terasa seperti gempa yang mengguncang, dan tak berselang lama beberapa serigala darah pun tiba di hadapan Chen Feng serta para jenius-jenius dari kerajaan Xuan. Lalu Chen Feng segera memerintahkan kepada seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu untuk naik ke atas tubuh binatang spiritual serigala roh salju.
Sekarang saatnya untuk mencari tempat yang bagus agar para jenius-jenius ini dapat berkultivasi guna meningkatkan kekuatan mereka, jadi kita harus mencari tempat di mana aura murni yang cukup bagus berada di tempat itu, titah Chen Feng kepada Chen Lou, lalu memimpin para jenius-jenius muda itu untuk pergi dari tempat tersebut. Hingga tak lama berselang Tuan Putri Xiao Xuan pun mendekati Chen Feng. Kali ini kita akan hendak kemana Chen Feng? Sudah saatnya bagi kalian semua untuk meningkatkan kekuatan yang kalian miliki, maka dari itu kita akan pergi mencari tempat di mana aura spiritual yang bagus berada, sambil mencari tempat yang layak untuk bersembunyi dari semua gangguan yang akan mengganggu di saat kalian sedang berkultivasi, jawab Chen Feng menjelaskan. Apakah masih terlalu jauh untuk kita mencari tempat itu? Tanya Tuan Putri kembali. Seharusnya tempat itu ada di balik hutan ini, kalau begitu ayo cepat pertambah laju perjalanan kita, ajak Chen Feng yang menaiki Chen Lou serigala roh salju. Dan memerintahkan Chen Lou agar bergerak dengan cepat. Kemudian Chen Lou si serigala roh salju itu melesat cepat seperti yang diperintahkan oleh ayahnya Chen Feng. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan pun tiba di tempat yang diinginkan oleh Chen Feng untuk para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu melakukan kultivasi mereka. Apakah ini tempat yang kamu maksud Chen Feng? Tanya Tuan Putri Xiao Xuan sambil memperhatikan daerah di sekitarnya. Ya benar, inilah tempat yang cocok untuk kalian semua berkultivasi. Meningkatkan basis kultivasi yang kalian miliki, jawab Chen Feng melangkahkan kakinya ke atas tanah reruntuhan yang kemudian melihat adanya sebuah altar. Yang di mana sebuah altar itu memiliki formasi penghalang. Kelihatannya altar ini mempunyai sebuah formasi pelindung, aku akan mencoba untuk melihatnya dan mempelajarinya, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Setelah itu Chen Feng pun melangkah mendekati altar tersebut dan menyentuh dataran dari altar itu. Lah merasakan ada sebuah kekuatan yang menolak ketika Chen Feng hendak menelusuri jejak-jejak dari formasi tersebut. Formasi yang sangat hebat, sangat cocok dikatakan sebagai formasi langit, akan tetapi kalian bukanlah lawan dariku jika mengenai tentang sebuah formasi. Itu dikarenakan semua warisan dari guruku ada yang berisikan tentang formasi tingkat dewa, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Lalu Chen Feng pun membuat segel di tangannya, hingga setelah selesai membuat segel ia menghempaskan tangannya ke altar tersebut yang membuat altar itu pun bergetar hebat. Setelah itu, keluarlah sebuah cahaya keemasan yang ternyata cahaya keemasan itu adalah rune formasi penghalang. Akhirnya muncul juga kau, gumam Chen Feng tersenyum kecil di sudut bibirnya sedangkan tangan kirinya Chen Feng gunakan untuk membuat segel yang langsung dia rentangkan tangannya itu ke arah altar tersebut yang tampak dikelilingi oleh cahaya keemasan dari rune formasi penghalang. Dan dengan kerasnya, rune formasi itu pun dapat terserap ke dalam tangan kiri Chen Feng yang membuat seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan yang melihatnya menjadi takjub akan kemampuan yang dimiliki oleh Chen Feng. Sebenarnya apa yang terjadi kepada pengawal Chen? Mengapa seluruh keterampilan ia dapat memilikinya? Kekuatan spiritual yang begitu mengesankan, harta pusaka yang sangat mengerikan, memiliki binatang spiritual yang mempunyai kekuatan yang hebat dan sekarang pengawal Chen juga merupakan master dari rune formasi. Bagaimana mungkin satu orang dapat menguasai semua kekuatan terbaik yang ada di dunia seni bela diri ini? Tanya seluruh para jenius merasa heran. Terjadi perbincangan di antara para jenius-jenius muda itu. Hingga tak lama kemudian, rune formasi itu pun menghilang terserap ke dalam tangan Chen Feng. Dan pada akhirnya altar tersebut bergetar dan dapat terbuka. Kalian semua ayo kita masuk ke dalam ruangan bawah tanah ini, ajak Chen Feng kepada para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu. Lalu mereka semua pun memasuki ruang bawah tanah tersebut. Dengan hati-hati Chen Feng memimpin para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan untuk menelusuri setiap lorong-lorong dari bangunan bawah tanah tersebut, hingga pada akhirnya mereka semua pun tiba di sebuah tempat yang memiliki aura yang begitu murni dan kental, bahkan aura di tempat itu tidak pernah tersentuh oleh praktisi manapun. Kelihatannya tempat ini cocok untuk kalian semua, tidak begitu hebat juga tidak terlalu lemah. Sangat cocok untuk basis kultivasi milik kalian, ucap Chen Feng sambil melihat ke semua jenius-jenius muda itu. Lalu Chen Feng mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya dan membagikan pil-pil yang ada di dalam botol tersebut kepada para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu.
Makanlah pil pelembur nadi ini, maka kalian akan sangat mudah ketika berkultivasi nantinya, perintah Chen Feng sambil melemparkan pil-pil obat itu ke setiap jenius-jenius muda. Kemudian seluruh jenius muda dari kerajaan Xuan pun memakan pil itu. Begitu tercengangnya mereka setelah memakan pil pelebur nadi yang telah diberikan oleh Chen Feng. Mengapa ada pil pelebur nadi sebegitu hebat seperti pil pelebur nadi milik pengawal Chen ini? Seumur hidupku aku tidak pernah memakan pil pelebur nadi sebegitu hebat seperti miliknya ini. Sebenarnya siapakah pengawal Chen? Mengapa seluruh keterampilan bela diri bisa ada pada dirinya? Bukankah itu tidak mungkin dimiliki oleh orang dengan usia muda seperti dirinya? Kembali terjadi perbincangan di antara para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Sementara ketiga anak dari Yang Mulia Raja Kerajaan Xuan juga ikut bertanya-tanya di dalam hati mereka. Sebenarnya siapa dan apa status dari pengawal Chen ini? Mengapa di usia yang begitu muda seperti dirinya ia memiliki semua aspek di dalam seni bela diri? Bukankah itu tidak mungkin atau dia adalah dewa abadi yang sedang bereinkarnasi menjadi sosok dewa biasa? Gumam Pangeran Lin sambil menatap Pangeran Lan. Adikku, benar bukan apa yang aku katakan kepadamu sebelum-sebelumnya, jika sampai sekarang kau tidak bertobat dan masih terus mencari masalah kepada pengawal Chen, maka dapat dipastikan kau tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini atau kau sudah mati jauh-jauh hari, sindir Pangeran Lin. Benar yang kakak katakan, terima kasih karena selalu menasehatiku dan memberikan pelajaran untukku kak, ucap Pangeran Lan. Sementara itu Tuan Putri Xiao Xuan setelah memakan pil pelebur nadi yang telah diberikan oleh Chen Feng. Dia pun melangkahkan kakinya mendekat ke arah Chen Feng. Lalu Tuan Putri berkata kepada Chen Feng, apakah kau akan pergi meninggalkan kami? Perasaan ini timbul di dalam hatiku. Dan aku yakin akan firasat yang kurasakan, jika kau akan meninggalkan kami semua di sini. Tanya Tuan Putri Xiao Xuan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Tuan Putri Xiao Xuan, membuat para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan mendadak terkejut akan apa yang dia ucapkan oleh putri mereka. Ya benar, apakah pengawal Chen akan meninggalkan kami di saat kami sedang berkultivasi? Tanya Pangeran Lan. Apakah benar jika pengawal Chen akan pergi meninggalkan kami? Terjadi perbincangan di antara para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan yang membuat keadaan menjadi gaduh. Kalian semua tenanglah, walaupun aku pergi maka kalian tidak akan pernah ada yang mengganggu, percaya akan ucapanku ini, dan jika terjadi masalah di kemudian hari dengan kalian semua, maka aku dapat merasakannya karena di sekitar kalian telah aku pasang seluruh kekuatan teleportasi yang aku ketahui, jadi kalian tidak perlu khawatir. Fokuskan saja menambah tenaga dan kekuatan spiritual yang kalian miliki ke dalam kultivasi yang akan kalian jalani, jangan terlalu banyak berpikir yang tidak perlu. Kalian harus segera meningkatkan basis kultivasi milik kalian, jika kalian tidak ingin dipandang rendah oleh kerajaan-kerajaan yang lain, karena kalian adalah penerus dari kerajaan Xuan, jawab Chen Feng sambil memandang ke seluruh jenius-jenius muda itu. Tapi mengapa kamu harus pergi? Tidak bisakah kamu di sini menemaniku? Tanya Tuan Putri Xiao Xuan memasang wajah kecewa. Lalu dengan melangkahkan kakinya perlahan-lahan Chen Feng sudah mendekati Tuan Putri Xiao Xuan sambil mengelus-ngelus rambutnya. Dasar gadis bodoh, aku tidak akan pergi terlalu jauh, aku hanya ingin mencari keberadaan dari saudara-saudaraku saja, jika aku tidak dapat menemukan mereka perasaanku tidak akan tenang. Sudah aku katakan kamu tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi kepada kalian semua, karena aku akan membuat pelindung yang siapapun tidak dapat untuk menerobosnya dan jika ada orang yang dapat menerobosnya di sekitar kalian, telah aku pasang teknik teleportasi yang kamu ketahui seperti yang aku katakan sebelumnya, jadi andai ada sesuatu hal yang akan menyakiti kalian, pasti aku dapat mengetahuinya dan akan cepat datang kemari, jelas Chen Feng sambil menatap Tuan Putri Xiao Xuan. Kemudian kedua pangeran pun mendekati Tuan Putri Xiao Xuan dan Chen Feng. Adik Xuan percayalah kepada pengawal Chen, pasti ia akan selalu menempati apa yang ia katakan, ucap Pangeran Lin. Benar yang dikatakan kakak adik Xuan kamu tidak perlu mengkhawatirkan keadaan kita ini, timpal Pangeran Lan. Bukan itu yang aku khawatirkan kak, aku takut akan terjadi sesuatu hal yang mengancam jiwamu Chen Feng, sanggah Tuan Putri Xiao Xuan sambil memegang tangan Chen Feng yang sedang mengelus-mengelus rambutnya. Dengan tersenyum tipis Chen Feng pun berkata,
Tenanglah Xuan Er, di benua barat ini tidak akan ada yang mampu untuk membunuhku, kamu bisa memegang apa yang aku katakan ini, nah sekarang segeralah untuk berkultivasi jika tidak momentumnya akan berubah, titah Chen Feng kepada seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu. Lalu seluruh jenius-jenius muda pun segera mengambil sikap untuk berkultivasi, termasuk Pangeran Lan dan Pangeran Lin juga segera ikut untuk bersikap berkultivasi. Sedangkan Tuan Putri Xiao Xuan masih enggan beranjak dari tempat ia berdiri dan tidak ingin melepaskan tangan Chen Feng yang tengah ia pegang. Melihat sikap Tuan Putri Xiao Xuan kepadanya, Chen Feng pun segera memeluk gadis cantik di hadapannya itu dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian ia berkata, "Tenanglah, aku tidak akan pernah pergi terlalu jauh, aku hanya mengitari tempat di sekitar wilayah ini untuk mencari keberadaan dari saudara-saudaraku dan tidak akan membiarkan apapun menyakitimu. Ayo segeralah kamu berkultivasi jika tidak momentum kebangkitan darah di dalam kandungan pil pelebur tadi akan memudar." Ucap Chen Feng kemudian melepaskan pelukannya kepada Tuan Putri Xiao Xuan. Mendapat pelukan dari Chen Feng, membuat jantung Tuan Putri Xiao Xuan semakin berdegup kencang. Pada akhirnya ia yakin akan hatinya bahwa ia sangat menyukai pria muda yang berada hadapannya ini. Namun ia hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Chen Feng seakan-akan ia terhipnotis oleh aura yang dipancarkan oleh pria muda di hadapannya itu. Dan kemudian ia pun bersikap berkultivasi. Sedangkan Chen Feng yang melihat seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan telah berkultivasi menjadi senang, lalu dari dalam cincin penyimpanan ruang miliknya ia melepaskan seluruh bendera-bendera formasi dan rune-rune formasi tingkat dewa miliknya yang ia sebarkan ke seluruh penjuru di sekitar tempat para jenius dari kerajaan Xuan sedang berkultivasi. Lalu Chen Feng juga menambahkan sebuah larangan di dalam dinding pelindung yang melindungi setiap rune formasi itu. Setelah selesai membangun rumah dinding formasi pertahanan, Chen Feng kembali menatap seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan itu dan ia kembali mengambil sesuatu di dalam cincin penyimpanan ruang miliknya yang ternyata itu adalah sebuah teknik-teknik kelas langit yang telah lama hilang di dataran benua bawah, bahkan juga alam atas. Teknik itu Chen Feng dapatkan ketika dia berada di tanah terlarang yang berada di domain atas yang merupakan tanah kuno penjara para dewa yang di mana tempat itu adalah aslinya sebuah kuburan para dewa-dewa. Lalu dengan suara kerasnya ia pun berkata kepada seluruh jenius muda dari kerajaan Xuan sambil melemparkan teknik-teknik kelas langit miliknya ke kening setiap jenius muda dari kerajaan Xuan itu. Kalian semua, yang aku berikan itu adalah teknik yang sangat langka, jadi kalian harus pahami dan resapi, serta murnikanlah teknik kelas langit itu. Jika kalian dapat menguasai teknik di tingkat langit pada tingkatan kedua, maka dapat aku pastikan kalian telah sejajar dengan para jenius muda dari kerajaan utama di benua barat ini, ucap Chen Feng tegas. Lalu seluruh jenius muda dari kerajaan Xuan itu pun merasa senang, mendengar apa yang diucapkan oleh Chen Feng, dan wajah yang gembira serta rasa antusias tergambar dari wajah mereka, hingga di setiap hati dan pikiran mereka tertanam bahwasanya mereka harus dapat menguasai teknik yang telah diberikan oleh pengawal Chen, agar nantinya mereka semua memiliki kekuatan yang sejajar dengan para jenius muda dari kerajaan utama di benua barat ini. Setelah itu Chen Feng pun kembali berkata lagi, "Aku harap ketika aku kembali dari pencarianku untuk mencari para saudara-saudaraku, maka kalian telah berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi dari ranah milik kalian saat ini, dan kalian juga telah berhasil menguasai tingkat pertama dan kedua dari teknik yang telah aku berikan kepada kalian sebelumnya," kata Chen Feng langsung melangkah keluar dari dalam dinding formasi yang telah ia bentuk. Kemudian Chen Feng kembali membuat segel di tangannya dan langsung membuat dinding transparan agar para jenius muda dari kerajaan Xuan yang sedang berkultivasi tidak dapat dilihat oleh semua kultivator yang masuk ke dalam tanah peninggalan kuno dari kerajaan Chang'an ini. Dan setelah berhasil membuat dinding transparan untuk mengaburkan pandangan mata dari para praktisi-praktisi yang berhasil memasuki bangunan tua ini. Setelah itu Chen Feng melesat keluar dan pada akhirnya ia berhasil keluar dari tempat bawah tanah dan langsung muncul di atas altar tempat pertama kali mereka masuk. Lalu Chen Feng kembali menutup altar tersebut dan memperbaiki rune formasi perlindungan yang sebelumnya sudah Chen Feng hancurkan.
Dan dia juga menambahkan sedikit kekuatan rune formasi yang ada pada dirinya guna menambah tingkat keamanan dari para jenius-jenius muda yang sedang berkultivasi di dalam bangunan peninggalan kuno itu. Hingga pada akhirnya Chen Feng melesat ke langit yang jauh untuk mencari seluruh anggota kelompoknya yang terpisah dari dirinya. Bab 277. Munculnya para praktisi kuat. Sementara itu di wilayah yang berbeda, tepatnya di tempat seluruh anggota Chen Feng berada. Mereka tengah duduk di sebuah bangunan yang memiliki luas yang sangat-sangat besar dan terlihat sedang berdiskusi. Saudara-saudara, kelihatannya Tuan tidak berada di sini. Aku tidak dapat merasakan hawa keberadaannya di sekitar tempat ini. Terlalu banyak kultivator-kultivator yang hadir di tempat ini, yang memiliki kekuatan lumayan besar. Dengan banyaknya kelompok itu akan sangat sulit bagi kita melawan mereka, terlebih lagi pasti ada beberapa pengawal di antara mereka yang memiliki basis kultivasi yang kemungkinan setara dengan milik kita. Karena aku merasakan ada beberapa kekuatan yang besar bergabung dengan mereka, ucap pria itu yang tak lain adalah Fan Mouji. Benar saudaraku, apa yang kau katakan ini? Lalu bagaimana rencana kita selanjutnya? Apakah kita harus terus mengawasi mereka atau harus mencari keberadaan Tuan terlebih dahulu? Tanya Fan Qiong kepada seluruh saudaranya. Detik kemudian, seluruh anggota kelompok Chen Feng pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Fan Mouji dan Fan Qiong. Lalu Pangeran Hualing mengeluarkan suaranya. Prioritas kita sebenarnya adalah melindungi Tuan dari serangan-serangan yang akan ditujukan kepada Tuan. Jadi lebih baik kalau kita mencari keberadaan Tuan terlebih dahulu, ketimbang harus mengawasi mereka. Tapi bagaimana caranya kita bisa pergi dari tempat ini? Dengan memasuki ruang kekosongan, aku pikir bukanlah jalan yang terbaik bagi kita untuk terus-terusan melakukan itu. Karena hal itu akan terlalu banyak menghabiskan kekuatan spiritual milik kita. Benar saudara Hualing yang kau katakan itu. Sebab itulah aku menjadi bimbang harus bertindak seperti apa, kata Komandan Iblis Fan Mo. Jika kita berpencar mungkin akan terlalu mudah untuk mereka mengalahkan kita, walaupun akan mempermudah juga untuk kita menghilangkan jejak dari tempat ini, timpal Komandan Iblis Dixin. Lalu bagaimana kalau kita membagi kelompok kita menjadi dua kelompok? Karena jika salah satu dari kelompok kita mengalami pertarungan, akan lebih mudah menghadapinya dan akan lebih mudah meminta bantuan kepada kelompok yang lain, ucap Komandan Iblis Cisa. Kalau begitu berarti sudah jelas rencana ini harus kita lakukan, daripada kita terus bersembunyi di tempat ini dan menghabiskan kekuatan spiritual kita untuk berada di dalam ruang kekosongan, ucap kembali Fan Mouji. Setelah itu mereka pun membagi dua kelompok dan berpencar untuk mencari keberadaan Chen Feng. Di tempat itu terlalu banyak praktisi-praktisi dari kerajaan utama dan menengah yang sedang berkumpul. Lalu salah satu dari pengawal dari kerajaan utama maju ke depan dan berbicara kepada semua saudara-saudara yang berada di tempat itu. Bagi kalian yang memiliki status di kalangan menengah, sebaiknya kalian pergi ke tempat yang lain dari tempat ini. Aku berkata dengan lembut kepada kalian, karena tempat ini sudah menjadi milik kami, teriak seorang pengawal dari kerajaan utama di benua barat itu. Apa? Bagaimana mungkin kalian yang membuat peraturan ini? Asal kalian tahu, kamilah yang paling utama datang ke bangunan kuno ini, jadi seharusnya kamilah yang berhak untuk menjelajahi tempat ini, sanggah salah seorang dari kerajaan menengah itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh salah satu dari kelompok kerajaan menengah, membuat salah satu pengawal dari tiga kerajaan utama meradang marah. Lalu ia langsung mengeluarkan aura spiritualnya yang membuat seisi bangunan itu bergetar hebat. Kemudian pengawal itu pun berkata, kalau kau tidak ingin pergi, maka tempat ini akan jadi tempat terakhirmu untuk melihat dunia, teriak pengawal itu sambil melesat ke arah orang dari kerajaan menengah. Kau pikir aku takut dengan ancaman ini? Seru salah satu praktisi dari kerajaan menengah itu sambil mengeluarkan aura spiritualnya dan langsung melesat ke arah pengawal dari kerajaan utama. Hingga detik kemudian pertarungan antara dua praktisi dengan status yang berbeda itu pun tidak dapat terhindarkan lagi, jual beli serangan pun terjadi, dan saling serang antar kekuatan spiritual mereka lancarkan, walaupun terlihat seimbang tapi lama-kelamaan terlihatlah kelas dari mereka yang memang berbeda. Dan pada akhirnya praktisi dari kerajaan menengah itu dapat dikalahkan oleh pengawal dari kerajaan utama, yang membuat praktisi dari kerajaan menengah jatuh dengan sudut mulutnya yang mengeluarkan banyak darah.
Bagaimana? Apakah kalian semua benar-benar tidak ingin pergi dari tempat ini? Jika memang begitu maka bersiap-siaplah bagi kalian untuk mati di tempat ini, ancam salah seorang teman dari pengawal itu yang melangkah maju mendekati temannya yang baru saja selesai bertarung. Itu adalah Hong Lei yang merupakan orang kuat dari kerajaan Tang. Dengan kekuatan yang dia miliki, kita bukanlah lawan dari mereka, ucap salah seorang dari praktisi yang berasal dari kerajaan menengah dan langsung memerintahkan kepada para jenius-jenius yang ia bawa untuk menjauh dari bangunan kuno itu. Melihat tindakan dari pengawal itu, ternyata langsung diikuti oleh para kerajaan menengah yang lainnya. Hahaha, wah, saudara Hong Lei memang hebat, hanya dengan keberadaanmu sudah membuat para cacing-cacing itu pergi, puji salah seorang praktisi yang bernama Tang Ho dari kerajaan Xuan. Hahaha, saudara Tang Ho terlalu memuji, bagaimana aku dapat dibandingkan dengan saudara Tang Hong, jawab Hong Lei. Oh, ternyata kerajaan Tang mengirim kau untuk mengawal jenius-jeniusnya saudara Hong. Sapa salah seorang praktisi yang melangkah maju mendekati Tang Hong dan Hong Lei. Oh, rupanya kau saudara King, tidak disangka kerajaan Han juga telah memerintahkanmu untuk mengawal para jenius-jeniusnya ke tanah peninggalan kuno ini, ucap Tang Hong tersenyum. Kalau sudah begini, aku teringat akan masa lampau ketika kita bersaing untuk memperebutkan tempat pertama di benua barat ini bukan? Ucap King Lin dari kerajaan Han. Hahaha, benar sekali apa yang kau katakan ini, seperti sedang mengadakan reuni bukan? Sangat disayangkan masa lampau tidak berakhir manis dan tidak memihak kepada kita, hingga pada akhirnya Chang Ma lah yang menduduki posisi pertama dari kompetisi bela diri sebelumnya, ucap Hong Lei tertawa. Ya, mau bagaimana lagi, kekuatannya memang jauh di atas kita. Akan tetapi itu dahulu kala. Karena saat ini aku yakin, jika aku beradu pukulan dengan dirinya aku pasti punya kesempatan untuk menang, sebab beberapa tahun belakangan ini aku telah mengembangkan setiap teknik yang aku miliki ke tahap yang lebih tinggi. Aku rasa kalian juga seperti itu bukan? Aku tidak percaya kalian tidak berlatih mati-matian setelah kekalahan kita tempo dulu, kata Tang Hong kepada mereka. Wah, sepertinya penglihatan saudara Tang terlalu tinggi. Dapat melihat kemajuan yang kami miliki. Itu semua adalah persiapan untuk hari ini aku, karena aku tidak ingin kalah lagi dari Chang Ma, jawab Hong Lei penuh keyakinan. Kalau aku tidak peduli akan hal itu, walaupun menang melawan Chang Ma, tapi tetap saja kita kalah oleh kerajaan Chang'an, bukankah itu sama saja? Sangkal King lain. Saudara Qi, Chang Ma dan kerajaan Chang'an adalah sesuatu hal yang berbeda. Ini adalah kompetisi bela diri bukan perang antara kerajaan, seharusnya kau dapat membedakannya, sanggah Tang Hong menimpali. Saudara Tang, kamu yang terlalu berpikiran sempit, bukankah setiap kompetisi bela diri adalah roh dari sebuah kerajaan? Coba bayangkan jika kerajaan Chang'an tidak menjadi pemenangnya, apakah kalian berpikir tanah kuno peninggalan para dewa kuno ini akan dibuka kembali? Dan apakah kalian berpikir benar, jika kita telah semakin kuat sedangkan Chang Ma semakin lemah? Terlalu pendek pemikiran kalian ini. Selama 1000 tahun kerajaan Chang'an adalah kekuatan utama yang tidak terbantahkan di benua barat ini, walaupun 3 kerajaan utama kita bergabung juga tidak akan mampu mengalahkan kekuatan dari Yang Mulia Raja dari kerajaan Chang'an. Lian Han, apakah para raja kalian tidak memperingatkan kepada kalian untuk tidak mencari masalah dengan orang-orang dari kerajaan Chang'an? Karena aku yakin raja kalian pasti juga memperingatkan hal itu seperti yang dilakukan oleh rajaku. Karena yang perlu kita ketahui kerajaan Chang'an tidak akan pernah memulai sesuatu terlebih dahulu jika tidak ada yang menyulut kemarahan mereka, dan mereka tidak akan pernah bertindak terlebih dahulu, jadi aku peringatkan kepada kalian jangan mengusik Chang Ma jika kalian tidak ingin terluka dan gagal mendapatkan apapun di tanah kuno peninggalan dewa kuno ini, ucap King Lin sambil memerintahkan seluruh jenius-jenius dari kerajaannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Bab 278. Bertemu pengawal dari kerajaan lain. Setelah melihat orang-orang yang dipimpin oleh King Lin dari kerajaan Han itu pergi meninggalkan tempat tersebut, Tang Hong pun langsung berkata kepada para saudaranya. Apa yang diucapkan oleh saudara King, memang ada benarnya saudara Hong. Karena dilihat dari sifat Chang Ma, kelihatannya memang dia tidak pernah memulai sesuatu terlebih dahulu, jika dia tidak merasa terusik.
Ya benar Saudara Tang, jadi memang tidak seharusnya kita mengganggu Chang Ma, demi bisa-bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam kompetisi ini. Kalau begitu mari kita pergi untuk mencari keberuntungan di dalam bangunan kuno ini, ajak Hong Le sambil memimpin para jenius-jenius dari kerajaan Tang untuk pergi mencari keberuntungan mereka di bangunan kuno itu. Sedangkan Tang Hong juga ikut memimpin para jenius-jenius dari kerajaan Dawei untuk pergi mencari keberuntungan mereka. Hingga akhirnya mereka semua pun pergi menuju masuk ke dalam bangunan kuno yang ada di tempat itu. Di lain sisi, Chen Feng masih terus melesat mencari keberadaan para saudaranya, sampai sesaat kemudian Chen Feng merasakan ada sesuatu yang menarik di dalam hatinya. Lalu ia pun mendarat ke tanah dan melihat di sekitarnya banyak tanaman-tanaman spiritual yang berada di level kelas tinggi. Lalu hanya dalam sekejap saja, Chen Feng pun mengambil seluruh tanaman-tanaman spiritual itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan ruang miliknya, dan di saat yang bersamaan, datanglah beberapa kelompok dari kerajaan menengah tiba di tempat itu. Mereka yang melihat Chen Feng telah mengambil habis seluruh tanaman-tanaman spiritual yang berada di tempat itu pun menjadi marah. "Bocah, apa yang kau lakukan? Ada apa dengan keserakahanmu ini? Apakah kau tidak takut kekenyangan di saat mengambil begitu banyak tanaman-tanaman spiritual yang ada di tempat ini?" Tanya salah seorang pengawal dari kerajaan menengah itu. "Tuan, apakah Tuan pernah mendengar suatu pepatah yang mengatakan, siapa yang datang lebih cepat maka dialah yang mempunyai hak untuk memiliki semuanya?" Jawab Chen Feng dengan santai. "Apa katamu bocah? Dasar lancang kau, sebenarnya dari mana asalmu? Dari kerajaan mana kau berasal?" Seru salah satu pengawal dari kelompok itu berteriak marah sambil melesat tepat di hadapan Chen Feng. "Aku bukan siapa-siapa dan kalian tidak perlu tahu identitasku, karena kalian tidak pantas untuk mengetahuinya." Mendengar jawaban dari Chen Feng, membuat kelompok-kelompok jenius-jenius yang ada di tempat itu menjadi terkejut. "Dasar bocah kurang ajar, biar aku yang memberikan pelajaran kepadamu, agar kau mengerti akan kekuatan yang sebenarnya," ancam pengawal dari salah satu kerajaan tingkat menengah di benua barat itu, sambil melesat hendak menyerang Chen Feng. Namun serangan dari pengawal itu ternyata dapat dihindari dengan mudah oleh Chen Feng. Melihat hal itu para jenius-jenius muda yang dikawal oleh pengawal tersebut menjadi semakin terkejut. Siapa bocah itu? Mengapa ia dapat menghindari serangan yang dilancarkan oleh pengawal Tang? Sedangkan Chen Feng, dia sekali lagi memberikan peringatan kepada pengawal yang siap menyerang dirinya. "Hei, aku tidak pernah mengusik kalian. Tapi mengapa kalian menyerangku? Jangan kalian pikir aku tidak bisa menghajar kalian ya," ancam Chen Feng dengan wajah serius. "Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh bocah sepertimu? Kau itu hanya berada di ranah alam dewa tingkat kedua," ejek salah satu teman dari pengawal yang bernama Tan Hong. "Tidak perlu banyak bertanya kepada bocah ini. Langsung bunuh dan ambil seluruh harta benda miliknya." Perintah pengawal Tang kepada para anak buahnya mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang bernama Tan Hong, berhasil membuat darah Chen Feng mendidih. Sambil tersenyum kecil Chen Feng pun berkata dengan dingin, "Apa, membunuhku? Kalian pikir kalian memiliki kualifikasi untuk itu?" Sangkal Chen Feng dengan tiba-tiba muncul di hadapan Tang Hong dan langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah Tang Hong, hingga membuat Tang Hong terpental jauh sampai menabrak dinding bangunan kuno. Kejadian yang dilihat oleh seluruh orang-orang dari kerajaan menengah itu berhasil membuat mereka semua terkejut. Bagaimana seorang praktisi di ranah alam dewa tingkat kelima dapat dikalahkan dengan mudah oleh seorang bocah yang hanya berada di ranah alam dewa tingkat kedua? Lalu Den Hong yang melihat hal itu langsung mengeluarkan aura spiritualnya dan melesat menyerang Chen Feng menggunakan tinjunya. Ia mencoba untuk menjatuhkan Chen Feng namun lagi-lagi dengan mudah Chen Feng menghindarinya dan langsung menangkap tangan dari teman Den Hong itu serta mematahkan tangannya. Kretak, terdengar suara patah tulang yang sangat nyaring di telinga mereka semua, disertai suara jeritan-jeritan yang keluar dari praktisi itu sampai memekakkan telinga. "Ah gegegerer, ternyata hanya segini kekuatan dari pengawal yang mengawal para jenius-jenius dari kerajaan menengah, kalian sungguh mengecewakan. Bahkan dengan kekuatanmu ini kau sungguh bersikap sombong kepadaku, sangat tidak pantas," sindir Chen Feng lalu menarik tangan dari praktisi itu hingga terputus.
Darah segar langsung meluncur deras dari pangkal tangan praktisi itu yang terlepas dan kembali, jeritan dari praktisi pengawal kerajaan menengah benua barat itu kembali terdengar oleh semua orang yang berada di tempat tersebut. Hingga semua orang dari kerajaan menengah yang berada di sekitar Chen Feng merinding ketakutan. Jika aku tidak memiliki urusan yang penting, maka nyawa kalian semua akan aku lenyapkan di sini, ancam Chen Feng sambil melihat semua orang-orang yang berada tepat di hadapannya. Tuan muda tolong maafkan kami, jangan bunuh kami tidak akan pernah mengganggu Tuan lagi, lirik salah seorang pengawal dari kerajaan menengah yang lain, lalu seluruh jenius-jenius muda dari kerajaan menengah itu pun bersujud memohon ampun kepada Chen Feng. Tuan maafkan kami. Chen Feng yang memang sedari awal tidak ingin membuat masalah karena tujuannya hanyalah untuk mencari seluruh anggota kelompoknya. Ia pun tidak memperdulikan sama sekali kelompok jenius-jenius dari kerajaan menengah itu, lalu dia mengambil cincin penyimpanan ruang dari kedua pengawal yang berhasil ia lumpuhkan dan langsung melesat dengan secepat kilat menghilang dari penglihatan mereka semua. Kemana kalian saudara-saudaraku? Kenapa aku sama sekali tidak dapat menemukan kalian? Gumam Tan Hong di dalam hatinya. Namun tak berselang lama, Chen Feng pun dikagetkan oleh suara yang memanggil namanya melalui kekuatan jiwa. Siapa itu? Tanya Chen Feng. Kak ini aku Chen Nan, ucap Chen Nan. Oh ternyata kamu adikku, bagaimana apakah kamu telah menemukan keberadaan dari saudara-saudara kita yang lain? Tanya Chen Feng. Ya kak, aku telah menemukan keberadaan dari mereka, namun kelihatannya mereka akan sangat sulit untuk keluar dari tempat itu, bahkan aku pun kesulitan wilayah di mana tempat itu berada, karena begitu banyak larangan-larangan di sekitar tempat itu berada, jawab Chen Nan. Kalau begitu beritahu aku di mana tempat itu berada. Tanya Chen Feng. Terulah hingga kakak menemukan sebuah hutan, lalu beloklah ke arah kiri di tempat itulah aku sedang menunggu kakak, kata Chen Nan si lebah kuning pencari informasi. Mendapat informasi dari Chen Nan, membuat Chen Feng begitu bersemangat hingga ia pun melesat dengan secepat kilat. Dan tidak butuh waktu yang lama Chen Feng pun telah tiba di tempat yang diberitahukan oleh Chen Nan. Di tempat itu Chen Nan telah menanti kakaknya Chen Feng. Kakak aku di sini, panggil Chen Nan memanggil Chen Feng. Bab 279. Bertemu para saudaranya. Kemudian Chen Feng pun menoleh ke arah di mana Chen Nan memanggil namanya. Adikku, bagaimana hasil pencarianmu? Tanya Chen Feng sambil melangkah mendekat ke arah Chen Nan. Saudara-saudara yang lain berada di dalam bangunan itu kak. Akan tetapi aku tidak dapat memasuki tempat itu, karena ada sebuah larangan yang dipasang oleh beberapa pengawal yang kuat dari kerajaan utama di benua barat ini, jawab Chen Nan menjelaskan. Di mana itu adikku? Coba perlihatkan kepadaku, titah Chen Feng. Setelah itu Chen Nan pun membawa Chen Feng ke tempat di mana ada sebuah penghalang bangunan peninggalan kuno itu. Ini kak penghalang yang tidak dapat aku tembus kak, kata Chen Feng memberitahu. Kemudian Chen Feng pun memegang dinding penghalang itu untuk merasakan dan mengetahui tingkatan dari formasi penghalang yang terpasang itu. Hebat juga formasi penghalang ini, gumam Chen Feng di dalam hatinya sambil memikirkan cara untuk menerobos dinding penghalang itu tanpa diketahui oleh orang yang telah membuat dinding penghalang tersebut. Oh ya, mengapa aku lupa akan teknik itu? Kemudian Chen Feng membuat segel di tangannya lalu mengucapkan teknik formasi spiral, yang di mana teknik ini dapat menetralkan sebuah formasi penghalang hanya dengan sekejap saja. Kemudian setelah selesai mengaktifkan teknik itu, Chen Feng langsung masuk ke dalam wilayah bangunan peninggalan kuno itu bersama dengan Chen Nan. Lalu Chen Feng menggunakan kekuatan jiwanya, ia mencoba untuk mentransmisikan suaranya kepada seluruh anggota kelompoknya yang berada di dalam bangunan kuno itu, seperti yang telah dikatakan oleh Chen Nan si lebah penyerap ki berwarna kuning. Saudara-saudaraku, apakah kalian dapat mendengarku yang sedang berada di luar dari bangunan tua peninggalan kuno ini? Tanya transmisi suara yang ditunjukkan kepada seluruh anggota kelompoknya. Sementara itu anggota kelompok Chen Feng yang sudah memecah menjadi dua kelompok dan sedang sibuk dalam persembunyian agar tidak diketahui oleh orang-orang kuat dari kerajaan utama yang berada di benua barat, tiba-tiba tersentak mendengar suara yang masuk di dalam pikiran mereka. Ini Tuan. Ya benar, ini benar Tuan, ucap seluruh anggota kelompok Chen Feng kegirangan, dikarenakan telah mendapat kabar dari Chen Feng.
Tuan, apakah Tuan baik-baik saja? Kami khawatir Tuan mendapatkan masalah. Tanya keempat komandan iblis dari ras iblis Asura. Benar Tuan, apa yang dikatakan oleh saudara komandan iblis, kami sangat-sangat mengkhawatirkan Tuan, akan tetapi kami tidak dapat keluar begitu saja dari tempat ini. Dikarenakan tempat ini telah dikelilingi oleh orang-orang kuat yang berasal dari kerajaan utama yang berada di benua barat ini. Jika kami bertindak gegabah, kami takut akan menimbulkan masalah Tuan, Jelas dan Mouni dan Fan Qiyong. Chen Feng yang mendengar penjelasan dari seluruh anggota kelompoknya pun merasa bahagia. Syukurlah karena kalian dalam keadaan baik-baik saja. Aku merasa tenang jika kalian tidak dalam masalah. Jika memang orang-orang kuat itu mempersulit kalian maka kalian tidak perlu khawatir, aku akan membunuh mereka semua jika berani menyentuh kalian. Dan untuk saat ini sebaiknya kalian semua mencari sesuatu yang berharga, dan segera kumpulkan barang-barang itu, jangan khawatir tentang orang-orang kuat itu, aku akan segera menyusul kalian, perintah Chen Feng kepada seluruh anggota kelompoknya itu. Baik Tuan, baik, jawab seluruh anggota kelompok Chen Feng. Dan setelah mendengar perintah dari tuannya, seluruh anggota kelompok Chen Feng pun langsung melesat ke segala penjuru untuk mencari sesuatu yang berharga seperti yang telah dikatakan oleh Chen Feng sebelumnya. Sedangkan Chen Feng, dia langsung melesat menuju pusat dari banyaknya aura spiritual yang tengah berkumpul di dalam bangunan kuno itu, dan dengan mengaktifkan teknik penghilang jiwa yang memungkinkan Chen Feng dapat bergerak sesuka hati tanpa diketahui oleh musuh-musuh yang berada di dekatnya. Hingga selang beberapa waktu, Chen Feng yang melesat menyusuri setiap lorong-lorong di bangunan tua itu akhirnya telah dekat ke tempat di mana aura-aura besar berkumpul. Dan dengan perlahan-lahan ia pun mencari tempat yang ia rasa aman untuk bersembunyi dari penglihatan banyaknya jenis-jenis muda dari 3 kerajaan utama yang berada di dalam tanah peninggalan kuno itu. Pantas banyak orang di dalam pusat benua barat ini yang iri kepada klan utama di benua barat ini. Ternyata mereka memang benar-benar jenius yang kuat di antara para jenius-jenius yang lain, kekuatan yang hebat tapi belum cukup untuk mengalahkanku, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Setelah itu Chen Feng menatap tajam ke arah kerumunan itu lalu ia berkata, sebenarnya apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan menghancurkan formasi di depan mereka itu atau jangan-jangan ada harta pusaka yang hebat di dalam ruangan itu? Tanya Chen Feng dengan pelan. Lalu di bawah tepatnya di tempat para anggota jenius-jenius dari 3 kerajaan utama berkumpul. Tampak sosok Hong Le maju ke depan, kemudian Den Hong dan King Len. Ayo para saudara-saudaraku, satukan kekuatan kita untuk menghancurkan formasi ini, ucap Hong Le kepada kedua saudaranya. Ayo, sahut Den Hong dan King Len. Hong pada akhirnya mereka bertiga pun mengeluarkan kekuatan spiritual milik mereka dan langsung menyerang titik tengah dari formasi penghalang yang mengalami sebuah ruangan yang ada di belakangnya. Bab 280. Bertemu para pengawal hebat. Kemudian formasi yang menghalangi ruangan itu pun bergetar hebat karena mendapatkan serangan dari ketiga praktisi yang berasal dari kerajaan utama, namun dinding penghalang itu kemudian seperti memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Hingga secara perlahan-lahan dinding formasi penghalang itu mulai melawan sedikit demi sedikit serangan yang dilancarkan oleh ketiga dari pengawal 3 kerajaan utama, yaitu Hong Le, Tang Hong dan King Lan yang menjadi tidak berdaya setelah menghadapi formasi penghalang itu. Dan di saat mereka bertiga sudah tidak tahan menahan tekanan serangan dari dinding formasi itu, tiba-tiba ada sebuah sinar kekuatan berwarna hijau yang melesat deras menghantam dinding formasi penghalang itu hingga menjadi hancur. Membuat seluruh jenius-jenius dari 3 kerajaan utama yang berada di belakang Hong Le, Tang Hong dan King Lan menjadi terkejut. Siapa yang membantu kita? Tanya Hong Le penasaran. Lalu di saat yang bersamaan, muncul banyak kekuatan yang besar menuju ke arah mereka semua. Yang tak lama kemudian hadir tepat di belakang mereka semua. Kemudian sesosok pria muda dengan aura ganas dari dalam tubuhnya mendekati para jenius-jenius dari 3 kerajaan utama yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, sekarang pintu sudah dapat dibuka, lalu kenapa kalian tidak memasuki ruangan itu? Tanya sosok pria tersebut sambil terus melangkah berjalan dan diikuti oleh para jenius-jenius dari kerajaan yang ia lindungi. Ternyata kau Chang Ma, sejak kapan mau berada di sini? Tanya Hong Le menatap tidak suka. Lalu pria di samping Chang Ma menjawab pertanyaan dari Hong Le.
Memangnya ada larangan bahwasannya kerajaan Chang'an kami tidak boleh memasuki bangunan kuno ini? Atau kerajaan kalian yang telah membuat peraturan-peraturan yang tidak masuk akal melarang para jenius-jenius dari kerajaan menengah untuk masuk ke dalam bangunan kuno ini, dan hanya kalianlah yang boleh memasuki bangunan kuno ini? Tanya satu sosok di samping Chang Ma. Berani sekali kau berkata seperti itu kepadaku. Apakah kau minta dipukul? Teriak Hong Lei emosi. Sudah-sudah, tidak perlu bertengkar di sini. Dan kau saudara Chang Bi, jangan membuat keributan lagi. Ingat apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Raja jika kita hanya bertugas untuk mengawal para jenius-jenius dari kerajaan Chang'an mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam tanah peninggalan kuno ini. Kemudian mencari satu sosok yang dapat menggunakan teknik teleportasi itu dan bukan untuk bertarung serta mencari permasalahan dengan kerajaan yang lain, ucap Chang Ma kepada rekan di sampingnya yang bernama Chang Bi. Lalu tatapan Chang Ma pun mengarah kepada ketiga pengawal dari kerajaan utama itu. Maaf atas ketidaknyamanan ini, aku mewakili kerajaan yang menjadi tuan rumah dari kompetisi bela diri ini. Kali ini meminta maaf kepada semuanya, dan sebagai bentuk dari permintaan maafku ini, aku persilahkan untuk kalian terlebih dahulu memasuki ruangan itu, ucap Chang Ma merendah. Baiklah kalau itu memang kemauan dari saudara Chang Ma, kami akan masuk terlebih dahulu, jawab Hong Lei lalu memerintahkan kepada seluruh jenius-jenius dari kerajaan Dawei untuk memasuki ruangan tersebut. Mendengar hal itu, Tang Hong juga memimpin para jenius-jenius dari Tang yang ia kawal untuk masuk juga ke dalam ruangan itu, begitu juga dengan King Lan, yang mengikuti mereka bersama para jenius-jenius dari kerajaan Han untuk pergi memasuki ruangan tersebut. Dan setelah melihat kepergian mereka, Chang Bi langsung bertanya kepada kakaknya Chang Ma. Kakak, mengapa kau begitu baik kepada mereka? Jika dilihat dari aura mereka, mereka bukanlah orang-orang yang baik, kata Chang Bi tidak suka. Adik Bei, kita adalah tuan rumah di kompetisi ini, lalu bagaimana mungkin kita menindas orang-orang itu? Jika hal seperti itu dilakukan, nama dari kerajaan Chang Ma akan tercemar, karena kita memaksa masuk menjadi yang pertama. Terlebih lagi merekalah yang pertama kali berjuang keras untuk membuka formasi dinding penghalang itu, jadi tidak ada salahnya jika aku mempersilahkan mereka untuk masuk terlebih dahulu, jawab Chang Ma menjelaskan. Tapi bukan kakak yang menghancurkan formasi penghalang itu? Tanya Chang Bi tidak mengerti. Sudah, tidak perlu memperdebatkan masalah ini lagi, sekarang ayo kalian semua segera masuk dan carilah harta-harta yang cocok dengan kekuatan yang kalian miliki, dan tinggalkan harta yang tidak cocok dengan kekuatan kalian, perintah Chang Ma kepada mereka semua. Setelah itu Chang Ma pun melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Sedangkan Chen Feng yang berada di atas sebuah bangunan, dari kejauhan dapat melihat Chang Ma sambil tersenyum tipis di sudut bibirnya. Orang yang menarik, semenjak aku naik ke alam atas ini, baru dialah yang aku lihat mempunyai kebaikan kepada orang lain, gumam Chen Feng tersenyum. Hingga detik kemudian Chen Feng memutuskan untuk turun ke tempat di mana sebelumnya para jenius-jenius dari kerajaan utama berada. Lalu Chen Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk menelusuri ruangan yang telah dimasuki oleh para jenius-jenius muda dari kerajaan utama sebelumnya. Di dalam pandangan jiwanya, Chen Feng dapat melihat banyak aura-aura hebat dari senjata-senjata pusaka yang berada di dalam ruangan tersebut. Kelihatannya senjata-senjata itu sangat berguna bagi seluruh jenius-jenius dari kerajaan Xuan. Dengan kekuatan yang mereka miliki, aku rasa mereka sangat cocok mendapatkan senjata-senjata spiritual yang ada di dalam ruangan itu, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Setelah itu Chen Feng pun memanggil Chen Chen dan Chen Lou, lalu mereka berdua langsung keluar dari dalam kotak spiral milik Chen Feng. Ada apa ayah memanggil kami berdua? Tanya Chen Chen dan Chen Luo yang telah berubah menjadi kecil. Ayah mempunyai tugas untuk kalian berdua. Apakah kalian bersedia melakukan tugas dari ayah? Tanya Chen Feng. Tentu ayah, kami berdua bersedia ayah. Memangnya apa yang ayah ingin kami berdua lakukan? Tanya Chen Chen penasaran. Ayah ingin kalian berdua menyelinap ke dalam ruang kekosongan dan mengambil beberapa harta pusaka tingkat tinggi yang cocok untuk para jenius-jenius muda dari kerajaan Xuan. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Yang Mulia Raja dari kerajaan Xuan, karena telah sudi menganggap kita semua sebagai keluarganya, perintah Chen Feng kepada kedua anaknya.
Baiklah ayah, baiklah kami akan segera pergi untuk mengambil beberapa harta pusaka dan senjata pusaka untuk ayah, jawab mereka serempak. Hingga dalam sekejap Chen Chen dan Chen Luo pun pergi melesat ke dalam ruang kekosongan untuk mengambil beberapa harta pusaka dan senjata pusaka. Dan setelah mereka berdua pergi, Chen Feng dengan langkah petirnya juga memasuki ruangan tersebut. Sedangkan di dalam ruangan itu, para kultivator muda dari 3 kerajaan utama di benua barat sedang melihat-lihat dan menentukan ruangan mana yang akan menjadi milik kelompok mereka. Saudara Hong, silakan pilihlah terlebih dahulu ruangan yang mana menurutmu yang akan kau pilih, titah Tang Hong mempersilahkan. Kalau itu keinginanmu, baiklah aku dan seluruh jenius-jenius dari kerajaan Dawei akan memilih ruangan yang itu, tunjuk Hong Le ke suatu ruangan dan langsung melangkah masuk ke dalam ruangan yang berada di sebelah kanannya. Kemudian Tang Hong juga mempersilahkan kepada kerajaan Han untuk memilih terlebih dahulu. Saudara King, silahkan Anda pilihlah terlebih dahulu ruangan mana yang akan Anda masuki, titah Tang Hong. Lalu King Lan juga memimpin para jenius-jenius muda dari kerajaan Han untuk memasuki sebuah ruangan yang berada tepat di hadapan mereka. Dan setelah melihat para saudaranya telah pergi, salah satu jenius dari kerajaan Tang langsung bertanya kepada pengawal mereka. Pengawal Tang, mengapa Anda membiarkan mereka masuk terlebih dahulu? Tanya salah satu jenius dari kerajaan Tang yang merupakan pangeran di kerajaan Tang. Pangeran, apakah Anda berpikir jika terlebih dahulu memilih dan lalu memasuki ruangan tersebut maka Anda akan mendapatkan harta pusaka serta senjata pusaka yang bagus? Belum tentu Pangeran, semua harta pusaka dan senjata-senjata pusaka yang berada di dalam ruangan itu hanya akan memilih dengan sendirinya, bukan dengan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkannya. Harta-harta pusaka serta senjata-senjata pusaka yang ada di dalam ruangan itu memiliki kesadaran sendiri, tidak gampang mendapatkan mereka, bahkan para tetua-tetua dari benua barat ini telah mencobanya, dan hasilnya tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan harta-harta pusaka serta senjata-senjata pusaka yang berada di dalam bangunan ini. Sekarang apakah Pangeran pikir dengan kekuatan yang Anda miliki Anda mampu mendapatkan semua harta-harta pusaka dan senjata-senjata pusaka itu Pangeran? Jika Anda memiliki kualifikasi di pandangan harta-harta pusaka serta senjata-senjata pusaka itu maka mereka baru akan memilih Anda sebagai tuannya yang baru. Jadi tidak peduli siapa yang terlebih dahulu masuk atau yang menjadi terakhir masuk, karena itu semua akan ditentukan oleh harta-harta pusaka serta senjata-senjata pusaka itu sendiri. Sekarang apakah Pangeran sudah mengerti dari maksud ucapanku ini? Tanya Tang Hong lalu melangkah masuk ke dalam ruangan yang berada di sebelah kirinya. Bersambung.